Pelaku penipuan Jessica Iskandar ditangkap di Thailand, Polri koordinasi dengan polisi Bangkok. Kasus penipuan Jessica Iskandar yang menyebabkannya mengalami kerugian atas hilangnya beberapa unit mobil menemui titik terang. Pelaku yang bernama Christopher Stefanus Budianto telah berhasil ditangkap di Bangkok, Thailand. Sebelumnya, Christopher menjadi buron selama beberapa waktu. Disebutkan bahwa Christopher akan segera dibawa ke Jakarta. Hari ini, sore akan tiba di Jakarta, kata Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krisnamurti saat dihubungi tribunnews.com, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, dikutip dari Tribun Seleb. Christopher akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut. Ia dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses tindak lanjut, tuturnya. Kepolisian Indonesia telah bekerja sama dengan polisi Thailand untuk meringkus Christopher. Benar, yang bersangkutan telah ditangkap di Thailand atas kerjasama Polri dan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ujar Krisna saat dihubungi, Senin, tanggal 20 November tahun 2023, malam. Sejak diperoleh informasi keberadaan yang bersangkutan ada di Thailand, kami berkoordinasi intens dengan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Jessica Iskandar melaporkan Christopher atas kasus penipuan senilai 10 miliar rupiah. Berawal dari korban menitipkan mobil kepada terlapor yang dimana terlapor menjanjikan mobil tersebut akan disewakan kepada orang lain, terang Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Endra Zulpan Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022. Keadilan, kejahatan itu bisa berjalan. Jadi aku juga sebagai mahasiswa itu memperjuangkan kepada masyarakat supaya bisa percaya akan budaya kita, supaya membuat capek juga pelaku-pelaku kejahatan melakukan agar senjata itu jelas, karena supaya orang ini merasa aman. Just ini bintang artinya apa, kemenangan atau bukan jerawat? Jerawat, bukan kemenangan. Ya menang dalam partai itu. Kak Jessica, sorry, kalau mau tanya nih yang soal kos-kosan itu, kalau boleh tahu, itu Udah aman udah teman-teman. Udah yuk. MNC start bareng dong semuanya turun. ASN turun dong. Udah. Ayo mulai yuk. Oke, gimana apa mungkin dengar kabar kebahagiaan kalian hari ini? Masalah kebahagiaannya sih belum full ya, karena kan kita nggak mau kita mau ikutin prosedur hukum di Indonesia, jadi kan di tahap ini kan dia masih harus BAP, jadi ya bersyukurnya sih dimana dia bisa BAP biar kita semua bisa dapat klarifikasi dari CS Bank biar lebih jelas dan ya semoga dia juga jujur ya. Itu sih. Menyempatkan diri untuk hadir yang menggunakan Kangen. Kan dulu sahabat. Kalau sahabat kan boleh kangen kita. Apalagi dia kan mau balik lagi ke Indonesia, jadi ya kita juga sekalian sambut welcome home lah. Ya nggak? Jadi langsung ini apa sih dan pengen ngomong apa mungkin? Sama Steven mau diucapin. Gimana ya kalau balik lagi ke perasaan sih pengennya kayak emosional gitu, tapi kalau sesuai apa yang harus aku jalani ya paling hanya bisa bertanya kenapa kamu ngelakuin ini, apalagi di saat saya hamil, saya melahirkan, kamu gimana mawak saya, ayo balikin uang saya, mobil saya, paling ya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau Steve udah ditangkap itu baru hari ini atau udah ada tahu dari semalam? Justru dari kuasa hukumnya dia yang keluar duluan di media, di sosmed. Iya, Jadi dari situ Kita tahu gimana ceritanya tuh. kronologisnya gimana, ceritanya gimana, pokoknya tiba-tiba dikirimin sama salah satu wartawan linknya di mana kuasa hukumnya tuh udah keluarin statement ya. Di situ kita berdua udah shock kayak waduh kok udah keluarin statement ya. Terus
kuasa hukumnya juga bawa-bawa nama, bawa kita yang apain Interpol apa segala kan. Padahal kita pun juga baru tahu dari rilisnya dia itu, dari sosmednya dia. Tapi menjadi suatu kelegaan sendiri gak sih buat kalian berdua? Akhirnya satu persatu masalah terselesaikan gitu. Ya kalau masalah lega sih lega lah. Soalnya kan selama ini kan yang kita berharap itu ya klarifikasi dari sisinya dia. Kan selama ini kalian semua dengar klarifikasi dari sisi kita. Nah, dari sisinya dia itu masih abu-abu, jadi semoga di waktu ini dia BAP dan bisa mengklarifikasikan kronologisnya yang sebenar-benarnya. Jadi ya yang tadi kita bilang dari awal, kalau dia emang mau damai, dari awal kan kita udah bilang mau damai. Cuman yang make sense aja deh damainya. Ya kan, apalagi kalau emang mau damai, saya nggak usah bicara sama kuasa hukumnya dia itu, Muhammad Togar itu saya nggak mau. Mending face to face. Kalau emang mau damai ya, kalau emang mau damai face to face. Prinsipal to prinsipal lah. Benar. Nggak usah pakai kuasa hukum apa segala, enggak. Kita duduk, kita akan bicara, ya, tapi action. Jadi kayaknya lebih santai, lagi diem ini kenapa gak? Karena ada suami. Ya karena sebenarnya udah di tahap ikhlas, udah di tahap apa ya, udah setahun setengah kan, prosesnya juga udah panjang dan lama banget, udah banyak memakan waktu, tenaga, biaya, memakan emosional juga, apalagi momennya tuh kesayangannya terjadi saat aku melahirkan gitu. Jadi udah momennya tuh mental jatuh gitu. Jadi sekarang tuh ibaratnya udah bisa bangkit, udah mulai merakit hari-hari lebih baik lah daripada mikirin kena musibah gitu. Tapi ternyata sekarang ada kabar yang menyegarkan. Ya kita bakal flashback lagi ke penderitaan aku setahun setengah yang lalu lah kira-kira. Tapi yakin gak dia bakalan balikin duit apa mobil? Ya kita optimis, kita berharap hukum di Indonesia bisa tegak lurus, bisa ditegakkan supaya korban seperti aku nih bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya kembali gitu. Karena ini benar-benar apa ya, uang yang aku perjuangkan dari aku masih 16 tahun gitu. Jadi memang uang ini punya banyak tujuan mulia buat anak-anak gitu. Kalau misalnya uangnya nggak bisa kembali, pasti aku akan bersyukur luar biasa. Tapi berharapnya komunikasi aja sama pengacara pidana. Ada komunikasi nggak? Tapi berharapnya ini berakhir jadi apa namanya damai atau dia juga dikenakan hukuman atau bagaimana Kak? Tergantung dari dianya. Kalau yang tadi Kungsi bilang, kalau dia mau damai, kita masih open untuk damai, tapi damainya tuh maunya bentuknya kayak gimana. Ini kan sekarang balik lagi ke CSB-nya, dia maunya kayak gimana. Ya kalau umpamanya mau membalikan dana atau apa, ya kita lihat aja nanti. Yang pastinya kalau mau damai, kita open buat damai. Jadi, Damai versi Kakak sendiri ya, gimana? pertanyaan ini mending sama CSB aja ditanya, dia mau damainya itu gimana. Karena kan dari kuasa hukumnya dia kan udah menyatakan bahwa dia mau mohon waktu untuk ketemu biar bisa damai. Ya dari kemarin kemana aja bos? Nanti proses itu tetap berjalan. Tetap berjalan, tetap. Walaupun dia Tetap. barang uang dan mobil itu akan diminta kembali dengan bentuk seperti itu atau seperti apa? Atau memberikan peluang untuk Kalau semua bisa balik seperti mula ya bagus, baik. Tapi kalau enggak, ya ikutin prosedur hukum. Keputusannya nanti di pengadilan ini gimana? Oke. Pelaku penipuan Jessica Iskandar ditangkap di Thailand, Polri koordinasi dengan polisi Bangkok. Kasus penipuan Jessica Iskandar yang menyebabkannya mengalami kerugian atas hilangnya beberapa unit mobil menemui titik terang. Pelaku yang bernama Christopher Stefanus Budianto telah berhasil ditangkap di Bangkok, Thailand. Sebelumnya, Christopher menjadi buron selama beberapa waktu. Disebutkan bahwa Christopher akan segera dibawa ke Jakarta. Hari ini, sore akan tiba di Jakarta, kata Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krisnamurti saat dihubungi tribunnews.com, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, dikutip dari Tribun Seleb. Christopher akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut. Ia dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses tindak lanjut, tuturnya. Kepolisian Indonesia telah bekerja sama dengan polisi Thailand untuk meringkus Christopher. Benar,
Yang bersangkutan telah ditangkap di Thailand atas kerjasama Polri dan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ujar Krishna saat dihubungi, Senin, tanggal 20 November tahun 2023, malam. Sejak diperoleh informasi keberadaan yang bersangkutan ada di Thailand, kami berkoordinasi intens dengan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Jessica Iskandar melaporkan Christopher atas kasus penipuan senilai 10 miliar rupiah. Berawal dari korban menitipkan mobil kepada terlapor yang dimana terlapor menjanjikan mobil tersebut akan disewakan kepada orang lain, terang Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Endra Zulpan Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022. Keadilan, kejahatan itu bisa berjalan. Aku juga sebagai itu kan bisa memberikan contoh kepada masyarakat supaya bisa percaya akan Indonesia, supaya membuat capek juga pelaku-pelaku kejahatan melakukan agar kejahatan itu jelas karena supaya orang ini merasa aman. Just ini bintang artinya apa, kemenangan atau Jerawat jerawat, bukan kemenangan. ya menang dalam kata itu. Kak Jessica, sorry. Kalau mau tanya nih, yang soal kos-kosan itu, kalau boleh tahu, Nanti. itu Nggak benar. Udah aman udah. Udah teman-teman. Udah yuk. MNC start turun dong semuanya turun. ASN turun dong. Udah. Ayo mulai. Oke, Pak Jedar, gimana apa mungkin kebahagiaan kalian hari ini? Kalau masalah kebahagiaannya sih belum full ya, karena kan kita nggak mau kita mau ikutin prosedur hukum di Indonesia, jadi kan di tahap ini kan dia masih harus BAP, jadi ya bersyukurnya sih dimana dia bisa BAP biar kita semua bisa dapat klarifikasi dari CSB biar lebih jelas dan ya semoga dia juga jujur ya. Itu sih. Menyempatkan diri untuk hadir dia menggunakan Kangen. Kan dulu sahabat. Kalau sahabat kan boleh kangen kita. Apalagi dia kan mau balik lagi ke Indonesia, jadi ya kita juga sekalian sambut welcome home lah. Ya nggak? Jadi langsung ini apa sih yang pengen ngomong apa mungkin? Selamat tinggal mau diucapin. Tidak. Gimana ya kalau balik lagi ke perasaan sih pengennya kayak emosional gitu. Tapi kalau sesuai apa yang harus aku jalani ya paling hanya bisa bertanya kenapa kamu ngelakuin ini, apalagi di saat saya hamil, saya melahirkan, kamu gimana mama saya, ayo balikin uang saya, mobil saya, paling ya itu yang bisa saya sampai. Jadi tahu Steve dari itu baru hari ini atau udah ada tahu dari semalam? Justru dari kuasa hukumnya dia yang keluar duluan di media, di sosmed. Iya, Dari situ. kita tahu gimana ceritanya tuh. Kronologisnya gimana, ceritanya gimana, pokoknya tiba-tiba dikirimin sama salah satu wartawan, linknya di mana kuasa hukumnya tuh udah keluarin statement ya. Di situ kita berdua udah shock kayak, waduh kok udah keluarin statement ya. Terus kuasa hukumnya juga bawa nama, bawa kita yang apain Interpol apa segala kan. Padahal kita pun juga baru tahu dari rilisnya dia itu, dari sosmednya dia. Tapi menjadi suatu kelegaan sendiri gak sih buat kalian berdua? Akhirnya satu persatu masalah terselesaikan ya? Kalau masalah lega sih lega lah. Soalnya kan selama ini kan yang kita berharap itu ya klarifikasi dari sisinya dia. Kan selama ini kalian semua dengar klarifikasi dari sisi kita. Nah, dari sisinya dia itu masih abu-abu, jadi semoga di waktu ini dia BAP dan bisa mengklarifikasikan kronologisnya yang sebenar-benarnya. Jadi ya yang tadi kita bilang dari awal, kalau dia emang mau damai, dari awal kan kita udah bilang mau damai. Cuman yang make sense aja deh damainya. Ya kan, apalagi kalau emang mau damai, saya nggak usah bicara sama kuasa hukumnya dia itu, sama Togar itu saya nggak mau. Mending face to face. Kalau emang mau damai ya, kalau emang mau damai face to face. Prinsipal to prinsipal lah.
benar. Nggak usah pakai kuasa hukum apa segala, enggak. Kita duduk, kita akan bicara, ya, tapi action. Kayaknya lebih santai, lebih diem ini kenapa nggak? Karena ada suami. Ya karena sebenarnya udah di tahap ikhlas, udah di tahap apa ya, udah setahun setengah kan, prosesnya juga udah panjang dan lama banget, udah banyak memakan waktu, tenaga, biaya, memakan emosional juga, apalagi momennya tuh kesayangannya terjadi saat aku melahirkan gitu, jadi udah momennya tuh mental jatuh gitu, jadi sekarang tuh ibaratnya udah bisa bangkit, udah mulai merakit hari-hari lebih baik lah daripada mikirin kena musibah gitu. Tapi ternyata sekarang ada kabar yang menyegarkan. Ya kita bakal flashback lagi ke penderitaan aku setahun setengah yang lalu lah kira-kira. Tapi yakin nggak dia bakalan balikin duit apa mobil? Ya kita optimis, kita berharap hukum di Indonesia bisa tegak lurus, bisa ditegakkan supaya korban seperti aku nih bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya kembali gitu. Karena ini benar-benar apa ya, uang yang aku perjuangkan dari aku masih 16 tahun gitu. Jadi memang uang ini punya banyak tujuan mulia buat anak-anak gitu. Kalau misalnya uangnya nggak bisa kembali, pasti aku akan bersyukur luar biasa. Tapi berharapnya Komunikasi nggak jelas sama pengacara kesehatan. Apa? Ada komunikasi nggak? Tapi berharapnya ini berakhir jadi apa namanya damai, atau dia juga dikenakan hukuman atau bagaimana Kak? Tergantung dari dianya. Kalau yang tadi Kungsi bilang, kalau dia mau damai, kita masih open untuk damai, tapi damainya tuh maunya bentuknya kayak gimana. Ini kan sekarang balik lagi ke CSB-nya, dia maunya kayak gimana. Ya kalau umpamanya mau membalikan dana atau apa, ya kita lihat aja nanti. Yang pastinya kalau mau damai, kita open buat damai. Jadi, Damai versi Kakak sendiri ya, gimana? Tentang ini mending sama CSB aja ditanya, dia mau damainya itu gimana. Karena kan dari kuasa hukumnya dia kan udah menyatakan bahwa dia mau mohon waktu untuk ketemu biar bisa damai. Ya dari kemarin kemana aja bos? Nanti proses itu tetap berjalan. Tetap berjalan, tetap. Barang uang dan mobil itu akan diminta kembali dengan bentuk seperti itu atau seperti apa? Atau memberikan peluang untuk Kalau semua bisa balik seperti mula ya bagus, baik. Tapi kalau enggak, ya ikutin prosedur hukum. Keputusannya nanti di pengadilan ini gimana? Pelaku penipuan Jessica Iskandar ditangkap di Thailand, Polri koordinasi dengan polisi Bangkok. Kasus penipuan Jessica Iskandar yang menyebabkannya mengalami kerugian atas hilangnya beberapa unit mobil menemui titik terang. Pelaku yang bernama Christopher Stefanus Budianto telah berhasil ditangkap di Bangkok, Thailand. Sebelumnya, Christopher menjadi buron selama beberapa waktu. Disebutkan bahwa Christopher akan segera dibawa ke Jakarta. Hari ini, sore akan tiba di Jakarta, kata Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krisnamurti saat dihubungi tribunnews.com, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, dikutip dari Tribun Seleb. Christopher akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut. Ia dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses tindak lanjut, tuturnya. Kepolisian Indonesia telah bekerja sama dengan polisi Thailand untuk meringkus Christopher. Benar, yang bersangkutan telah ditangkap di Thailand atas kerjasama Polri dan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ujar Krisna saat dihubungi, Senin, tanggal 20 November tahun 2023, malam. Sejak diperoleh informasi keberadaan yang bersangkutan ada di Thailand, kami berkoordinasi intens dengan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Jessica Iskandar melaporkan Christopher atas kasus penipuan senilai 10 miliar rupiah. Berawal dari korban menitipkan mobil kepada terlapor yang dimana terlapor menjanjikan mobil tersebut akan disewakan kepada orang lain, terang Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Endra Zulpan Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022. keadilan, kejahatan itu bisa berjalan. Jadi aku juga sebagai
contoh kepada masyarakat supaya bisa percaya akan Indonesia, supaya membuat capek juga pelaku-pelaku kejahatan melakukan agar tidak jelas akan supaya orang ini merasa aman. Just ini bintang artinya apa, kemenangan atau Jerawat jerawat, bukan kemenangan. ya menang dalam bukan itu. Kak Jessica, sorry. Kalau mau tanya nih, yang soal kos-kosan itu, kalau boleh tahu, nanti itu Udah aman udah. Udah teman-teman. Udah yuk. MNC start bareng dong semuanya turun. ASN turun dong. Udah. Ayo mulai Jedar. Oke, Jedar, gimana sih mungkin dengar kebahagiaan kalian hari ini? kalau masalah kebahagiaannya sih belum full ya, karena kan kita nggak mau kita mau ikutin prosedur hukum di Indonesia. Jadi kan di tahap ini kan dia masih harus BAP. Jadi ya bersyukurnya sih di mana dia bisa BAP biar kita semua bisa dapat klarifikasi dari CSB biar lebih jelas dan ya semoga dia juga jujur ya. Itu sih. Menyempatkan diri untuk hadir dia menggunakan Kangen. Kan dulu sahabat. Kalau sahabat kan boleh kangen kita. Apalagi dia kan mau balik lagi ke Indonesia, jadi ya kita juga sekalian sambut welcome home lah. Ya nggak? Jadi langsung ini apa sih? Pengen ngomong apa mungkin? Sama Steven mau diucapin. Gimana ya kalau balik lagi ke perasaan sih pengennya kayak emosional gitu. Tapi kalau sesuai apa yang harus aku jalani ya paling hanya bisa bertanya kenapa kamu ngelakuin ini, apalagi di saat saya hamil, saya melahirkan, kamu gimana uang saya, ayo balikin uang saya, mobil saya, paling ya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau Steve udah ditaruh itu dari hari ini atau udah ada tahu dari semalam? Justru dari kuasa hukumnya dia yang keluar duluan di media, di sosmed. Iya, Jadi dari situ. kita nggak tahu gimana ceritanya tuh. Kronologisnya gimana, ceritanya gimana, pokoknya tiba-tiba dikirimin sama salah satu wartawan, linknya di mana kuasa hukumnya tuh udah keluarin statement ya. Di situ kita berdua udah shock kayak waduh kok udah keluarin statement ya. Terus kuasa hukumnya juga bawa nama, bawa kita yang apain Interpol apa segala kan. Padahal kita pun juga baru tahu dari rilisnya dia itu, dari sosmednya dia. Tapi menjadi suatu kelegaan sendiri gak sih buat kalian berdua? Akhirnya satu persatu masalah terselesaikan gitu. Ya kalau masalah lega sih lega lah. Soalnya kan selama ini kan yang kita berharap itu ya klarifikasi dari sisinya dia. Kan selama ini kalian semua dengar klarifikasi dari sisi kita. Nah dari sisinya dia itu masih abu-abu, jadi semoga di waktu ini dia BAP dan bisa mengklarifikasikan kronologisnya yang sebenarnya. Jadi ya yang tadi kita bilang dari awal, kalau dia emang mau damai, dari awal kan kita udah bilang mau damai. Cuman yang make sense aja deh damainya. Ya kan, apalagi kalau emang mau damai, saya nggak usah bicara sama kuasa hukumnya dia itu, Muhammad Togar itu saya nggak mau. Mending face to face. Kalau emang mau damai ya, kalau emang mau damai face to face. Prinsipal to prinsipal lah. Benar. Nggak usah pakai kuasa hukum apa segala, enggak. Kita duduk, kita akan bicara, ya, tapi action. Jadi kayaknya lebih santai, Lagi diem ini kenapa nggak? Karena ada suami. Ya karena sebenarnya udah di tahap ikhlas, udah di tahap apa ya? Udah setahun setengah kan, prosesnya juga udah panjang dan lama banget. Udah banyak memakan waktu, tenaga, biaya, memakan emosional juga. Apalagi momennya tuh disayangkannya terjadi saat aku melahirkan gitu. Jadi udah momennya tuh mental jatuh gitu. Jadi sekarang tuh ibaratnya udah bisa bangkit, udah mulai merakit hari-hari lebih baik lah daripada mikirin kena musibah gitu. Tapi ternyata sekarang ada kabar yang menyegarkan,
bakal flashback lagi ke penderitaan aku setahun setengah yang lalu lah kira-kira. Tapi yakin nggak dia bakal balikin duit apa mobil? Ya kita optimis, kita berharap hukum di Indonesia bisa tegak lurus, bisa ditegakkan supaya korban seperti aku nih bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya kembali. Gitu. Karena ini benar-benar apa ya, uang yang aku perjuangkan dari aku masih 16 tahun. Gitu. Jadi memang uang ini punya banyak tujuan mulia buat anak-anak. Gitu. Kalau misalnya uangnya nggak bisa kembali, pasti aku akan bersyukur luar biasa. Tapi berharapnya komunikasi nggak jelas sama pengacara perdata. ada komunikasi nggak? Tapi berharapnya ini berakhir jadi damai atau dia juga dikenakan hukuman atau bagaimana Kak? Tergantung dari dianya. Kalau yang tadi Kungsi bilang, kalau dia mau damai, kita masih open untuk damai, tapi damainya tuh maunya bentuknya kayak gimana. Ini kan sekarang balik lagi ke CSB-nya, dia maunya kayak gimana. Ya kalau umpamanya mau membalikan dana atau apa, ya kita lihat aja nanti. Yang pastinya kalau mau damai, kita open buat damai. Jadi, Damai versi Kakak sendiri ya, gimana? Katanya ini mending sama CSB aja ditanya dia mau damainya itu gimana. Karena kan dari kuasa hukumnya dia kan udah menyatakan bahwa dia mau mohon waktu untuk ketemu biar bisa damai. Ya dari kemarin kemana aja bos? Nanti proses itu tetap berjalan. Tetap berjalan, tetap. Barang uang dan mobil itu akan diminta kembali dengan bentuk seperti itu atau seperti apa? Atau memberikan peluang untuk Kalau semua bisa balik seperti mula ya bagus, baik. Tapi kalau enggak, ya ikutin prosedur hukum. Keputusannya nanti di pengadilan ini gimana? Oke. Pelaku penipuan Jessica Iskandar ditangkap di Thailand, Polri koordinasi dengan polisi Bangkok. Kasus penipuan Jessica Iskandar yang menyebabkannya mengalami kerugian atas hilangnya beberapa unit mobil menemui titik terang. Pelaku yang bernama Christopher Stefanus Budianto telah berhasil ditangkap di Bangkok, Thailand. Sebelumnya, Christopher menjadi buron selama beberapa waktu. Disebutkan bahwa Christopher akan segera dibawa ke Jakarta. Hari ini, sore akan tiba di Jakarta, kata Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krisnamurti saat dihubungi tribunnews.com, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, dikutip dari Tribun Seleb. Christopher akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut. Ia dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses tindak lanjut, tuturnya. Kepolisian Indonesia telah bekerja sama dengan polisi Thailand untuk meringkus Christopher. Benar, yang bersangkutan telah ditangkap di Thailand atas kerjasama Polri dan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ujar Krisna saat dihubungi, Senin, tanggal 20 November tahun 2023, malam. Sejak diperoleh informasi keberadaan yang bersangkutan ada di Thailand, kami berkoordinasi intens dengan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Jessica Iskandar melaporkan Christopher atas kasus penipuan senilai 10 miliar rupiah. Berawal dari korban menitipkan mobil kepada terlapor yang dimana terlapor menjanjikan mobil tersebut akan disewakan kepada orang lain, terang Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Endra Zulpan Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022. Keadilan, kejahatan itu bisa berjalan. Jadi aku juga sebagai dokter itu memberikan bantuan kepada masyarakat supaya bisa percaya akan budaya Indonesia, supaya membuat capek juga pelaku-pelaku kejahatan melakukan agar senjata itu jelas, karena supaya orang ini merasa aman. Just ini bintang artinya apa, kemenangan atau Jerawat. bukan kemenangan. Ya menang dalam kata itu. Kak Jessica, sorry. Kalau mau tanya nih, yang soal kos-kosan itu, kalau boleh tahu, itu nggak benar. Udah aman udah. Udah teman-teman. Udah yuk. MNC start baru dong, semuanya turun. ASN turun dong. Udah. Ayo kejar. Oke, gimana apa mungkin kebahagiaan kalian hari ini? Kalau masalah kebahagiaannya sih belum full ya, karena kan kita nggak mau
kita mau ikutin prosedur hukum di Indonesia. Jadi kan di tahap ini kan dia masih harus BAP. Jadi ya bersyukurnya sih di mana dia bisa BAP biar kita semua bisa dapat klarifikasi dari CSB biar lebih jelas dan ya semoga dia juga jujur ya. Itu sih. Menyempatkan diri lah akhirnya yang Kangen. Kan dulu sahabat. Kalau sahabat kan boleh kangen kita. Apalagi dia kan mau balik lagi ke Indonesia, jadi ya kita juga sekalian sambut welcome home lah. Ya nggak? Jadi langsung ini apa sih dan pengen ngomong apa mungkin? Selamat Steven mau diucapin. Gimana ya kalau balik lagi ke perasaan sih pengennya kayak emosional gitu. Tapi kalau sesuai apa yang harus aku jalani ya paling hanya bisa bertanya kenapa kamu ngelakuin ini, apalagi di saat saya hamil, saya melahirkan, kamu kemana uang saya, ayo balikin uang saya, mobil saya, paling ya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tahu Steve udah ditaruh itu dari ini atau udah ada tahu dari semalam? Justru dari kuasa hukumnya dia yang keluar duluan di media, di sosmed. Iya, Dari situ. Kita tahu gimana ceritanya tuh. Kronologisnya gimana, ceritanya gimana, pokoknya tiba-tiba dikirimin sama salah satu wartawan, linknya di mana kuasa hukumnya tuh udah keluarin statement ya. Di situ kita berdua udah shock kayak waduh kok udah keluarin statement ya. Terus kuasa hukumnya juga bawa nama, bawa kita yang apain Interpol apa segala kan. Padahal kita pun juga baru tahu dari rilisnya dia itu, dari sosmednya dia. Tapi menjadi suatu kelegaan sendiri gak sih buat kalian berdua? Akhirnya satu persatu masalah terselesaikan gitu. Ya kalau masalah lega sih lega lah. Soalnya kan selama ini kan yang kita berharap itu ya klarifikasi dari sisinya dia. Kan selama ini kalian semua dengar klarifikasi dari sisi kita. Nah dari sisinya dia itu masih abu-abu, jadi semoga di waktu ini dia BAP dan bisa mengklarifikasikan kronologisnya yang sebenarnya. Jadi ya yang tadi kita bilang dari awal, kalau dia emang mau damai, dari awal kan kita udah bilang mau damai. Cuma yang make sense aja deh damainya. Ya kan, apalagi kalau emang mau damai, saya nggak usah bicara sama kuasa hukumnya dia itu, Muhammad Togar itu saya nggak mau. Mending face to face. Kalau emang mau damai ya, kalau emang mau damai face to face. Prinsipal to prinsipal lah. Benar. Nggak usah pakai kuasa hukum apa segala, enggak. Kita duduk, kita akan bicara, ya, tapi action. Jadi kayaknya lebih santai, lagi diem ini kenapa gak? Karena ada suami. Ya karena sebenarnya udah di tahap ikhlas, udah di tahap apa ya, udah setahun setengah kan, prosesnya juga udah panjang dan lama banget, udah banyak memakan waktu, tenaga, biaya, memakan emosional juga, apalagi momennya tuh kesayangannya terjadi saat aku melahirkan gitu, jadi udah momennya tuh mental jatuh gitu, jadi sekarang tuh ibaratnya udah bisa bangkit, udah mulai merakit hari-hari lebih baik lah daripada mikirin kena musibah gitu. Tapi ternyata sekarang ada kabar yang menyegarkan. Ya kita bakal flashback lagi ke penderitaan aku setahun setengah yang lalu lah kira-kira. Tapi yakin gak dia bakalan balikin duit atau mobil? Ya kita optimis, kita berharap hukum di Indonesia bisa tegak lurus, bisa ditegakkan supaya korban seperti aku nih bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya kembali gitu. Karena ini benar-benar apa ya, uang yang aku perjuangkan dari aku masih 16 tahun gitu. Jadi memang uang ini punya banyak tujuan mulia buat anak-anak gitu. Kalau misalnya uangnya nggak bisa kembali, pasti aku akan bersyukur luar biasa. Tapi berharapnya juga Sama pengacara pidana. ada komunikasi nggak? Tapi berharapnya ini berakhir jadi apa namanya damai atau dia juga dikenakan hukuman atau bagaimana Kak? Tergantung dari dianya. Kalau yang tadi Kingsu bilang kalau dia mau damai, kita masih open untuk damai, tapi
damainya tuh maunya bentuknya kayak gimana. Ini kan sekarang balik lagi ke CSB-nya, dia maunya kayak gimana ya. Kalau umpamanya mau membalikan dana atau apa ya kita lihat aja nanti. Yang pastinya kalau mau damai kita open buat damai. Jadi Damai versi kakak sendiri ya, gimana? Tentang ini mending sama CSB aja ditanya dia mau damainya itu gimana. Karena kan dari kuasa hukumnya dia kan udah menyatakan bahwa dia mau mohon waktu untuk ketemu biar bisa damai. Ya dari kemarin kemana aja bos? Nanti proses itu tetap berjalan. Tetap berjalan, tetap. Walaupun dia Tetap. barang uang dan mobil itu akan diminta kembali dengan bentuk seperti itu atau seperti apa? Atau memberikan peluang untuk Kalau semua bisa balik seperti mula ya bagus, baik. Tapi kalau enggak ya ikutin prosedur hukum. Keputusannya nanti di pengadilan ini gimana? Oke. Yuk. Pelaku penipuan Jessica Iskandar ditangkap di Thailand, Polri koordinasi dengan polisi Bangkok. Kasus penipuan Jessica Iskandar yang menyebabkannya mengalami kerugian atas hilangnya beberapa unit mobil menemui titik terang. Pelaku yang bernama Christopher Stefanus Budianto telah berhasil ditangkap di Bangkok, Thailand. Sebelumnya, Christopher menjadi buron selama beberapa waktu. Disebutkan bahwa Christopher akan segera dibawa ke Jakarta. Hari ini, sore akan tiba di Jakarta, kata Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krisnamurti saat dihubungi tribunnews.com, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, dikutip dari Tribun Seleb. Christopher akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut. Ia dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses tindak lanjut, tuturnya. Kepolisian Indonesia telah bekerja sama dengan polisi Thailand untuk meringkus Christopher. Benar, yang bersangkutan telah ditangkap di Thailand atas kerjasama Polri dan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ujar Krisna saat dihubungi, Senin, tanggal 20 November tahun 2023, malam. Sejak diperoleh informasi keberadaan yang bersangkutan ada di Thailand, kami berkoordinasi intens dengan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Jessica Iskandar melaporkan Christopher atas kasus penipuan senilai 10 miliar rupiah. Berawal dari korban menitipkan mobil kepada terlapor yang dimana terlapor menjanjikan mobil tersebut akan disewakan kepada orang lain, terang Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Endra Zulpan Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022. keadilan, kejahatan itu bisa berjalan. Jadi aku juga sebagai pemimpin tapi juga memberikan contoh kepada masyarakat supaya bisa percaya akan Indonesia, supaya membuat capek juga pelaku-pelaku kejahatan melakukan agar senjata itu jelas karena supaya orang ini merasa aman. Jess, ini bintang artinya apa, kemenangan atau Bukan jerawat. jerawat? Bukan kemenangan. Ya menang dalam kata itu. Kak Jessica, sorry. Kalau mau tanya nih, yang soal kos-kosan itu, kalau boleh tahu, Nanti. itu Nggak benar. Udah aman udah. Udah teman-teman. Udah yuk. MNC start baru dong semuanya turun. ASN turun dong. Udah. Ayo kejar. Oke, kami aja deh. Gimana apa mungkin kebahagiaan kalian hari ini? Kalau masalah kebahagiaannya sih belum full ya, karena kan kita nggak mau kita mau ikutin prosedur hukum di Indonesia. Jadi kan di tahap ini kan dia masih harus BAP. Jadi ya bersyukurnya sih di mana dia bisa BAP biar kita semua bisa dapat klarifikasi dari CSB biar lebih jelas dan ya semoga dia juga jujur ya. Itu sih. Menyempatkan diri untuk hadir dia Kangen kan dulu sahabat. Kalau sahabat kan boleh kangen kita, apalagi dia kan mau balik lagi ke Indonesia, jadi ya kita juga sekalian sambut welcome home lah ya nggak? Jadi langsung ini apa sih dan pengen ngomong apa mungkin? Sama Steven mau diucapin. Gimana ya kalau balik lagi ke perasaan sih pengennya kayak
emosional gitu. Tapi kalau sesuai apa yang harus uh, uh, aku jalani ya paling hanya bisa bertanya, kenapa kamu ngelakuin ini, apalagi di saat saya hamil, saya melahirkan, kamu kemana uang saya, ayo balikin uang saya, mobil saya, paling ya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tahu statement dari kakak itu baru hari ini atau udah tahu dari semalam? Justru dari kuasa hukumnya dia yang keluar duluan di media, di sosmed. Iya, Dari situ. Kita tahu gimana ceritanya tuh. Kronologisnya gimana, ceritanya gimana, pokoknya tiba-tiba dikirimin sama salah satu wartawan, linknya di mana kuasa hukumnya tuh udah keluarin statement. Ya di situ kita berdua udah shock kayak, waduh kok udah keluarin statement ya. Terus kuasa hukumnya juga bawa nama, bawa kita yang apain Interpol apa segala kan. Padahal kita pun juga baru tahu dari rilisnya dia itu, dari sosmednya dia. Tapi menjadi suatu kelegaan sendiri gak sih buat kalian berdua? Akhirnya satu persatu masalah terselesaikan Ya kalau masalah lega sih lega lah. Soalnya kan selama ini kan yang kita berharap itu ya klarifikasi dari sisinya dia. Kan selama ini kalian semua dengar klarifikasi dari sisi kita. Nah dari sisinya dia itu masih abu-abu, jadi semoga di waktu ini dia BAP dan bisa mengklarifikasikan kronologisnya yang sebenarnya. Jadi ya yang tadi kita bilang dari awal, kalau dia emang mau damai, dari awal kan kita udah bilang mau damai. Cuma yang make sense aja deh damainya. Ya kan, apalagi kalau emang mau damai, saya nggak usah bicara sama kuasa hukumnya dia itu, Muhammad Togar itu saya nggak mau. Mending face to face. Kalau emang mau damai ya, kalau emang mau damai face to face. Prinsipal to prinsipal lah, benar. Nggak usah pakai kuasa hukum apa segala, enggak. Kita duduk, kita akan bicara, ya, tapi action. Jadi kayaknya langsung ketemu lagi diem ini kenapa nggak? Karena ada suami. Ya karena sebenarnya udah di tahap ikhlas, udah di tahap apa ya, udah setahun setengah kan, prosesnya juga udah panjang dan lama banget, udah banyak memakan waktu, tenaga, biaya, memakan emosional juga, apalagi momennya tuh kesayangannya terjadi saat aku melahirkan gitu. Jadi udah momennya tuh mental jatuh gitu. Jadi sekarang tuh ibaratnya udah bisa bangkit, udah mulai merakit hari-hari lebih baik lah daripada mikirin kena musibah gitu. Tapi ternyata sekarang ada kabar yang menyegarkan. Ya kita bakal flashback lagi ke penderitaan aku setahun setengah yang lalu lah kira-kira. Tapi yakin nggak dia bakal balikin duit atau mobil? Ya kita optimis, kita berharap hukum di Indonesia bisa tegak lurus, bisa ditegakkan supaya korban seperti aku nih bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya kembali gitu. Karena ini benar-benar apa ya, uang yang aku perjuangkan dari aku masih 16 tahun gitu. Jadi memang uang ini punya banyak tujuan mulia buat anak-anak gitu. Kalau misalnya uangnya nggak bisa kembali, pasti aku akan bersyukur luar biasa. Tapi berharapnya juga Aja sama pengacara perdata. ada komunikasi nggak? Tapi berharapnya ini berakhir jadi apa namanya damai atau dia juga dikenakan hukuman atau bagaimana Kak? Tergantung dari dianya. Kalau yang tadi Kingston bilang, kalau dia mau damai, kita masih open untuk damai, tapi damainya tuh maunya bentuknya kayak gimana. Ini kan sekarang balik lagi ke CSB-nya, dia maunya kayak gimana. Ya kalau umpamanya mau membalikan dana atau apa, ya kita lihat aja nanti. Yang pastinya kalau mau damai, kita open buat damai. Jadi Damai versi Kakak sendiri ya, gimana? Tentang ini mending sama CSB aja ditanya dia mau damainya itu gimana. Karena kan dari kuasa hukumnya dia kan udah menyatakan bahwa dia mau mohon waktu untuk ketemu biar bisa damai. Ya dari kemarin kemana aja bos? Nanti proses itu tetap berjalan. Tetap berjalan, tetap. Walaupun dia Tetap. barang uang dan mobil itu akan diminta kembali dengan bentuk seperti itu atau seperti apa? Atau memberikan peluang untuk Kalau semuanya bisa balik seperti mula ya bagus, baik. Tapi kalau enggak, ya ikutin prosedur hukum. Keputusannya nanti di pengadilan ini gimana? Oke. Yuk. Pelaku penipuan Jessica Iskandar ditangkap di Thailand, Polri koordinasi dengan polisi Bangkok.
Kasus penipuan Jessica Iskandar yang menyebabkannya mengalami kerugian atas hilangnya beberapa unit mobil menemui titik terang. Pelaku yang bernama Christopher Stefanus Budianto telah berhasil ditangkap di Bangkok, Thailand. Sebelumnya, Christopher menjadi buron selama beberapa waktu. Disebutkan bahwa Christopher akan segera dibawa ke Jakarta. Hari ini, sore akan tiba di Jakarta, kata Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krisnamurti saat dihubungi tribunnews.com, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, dikutip dari Tribun Seleb. Christopher akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut. Ia dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses tindak lanjut, tuturnya. Kepolisian Indonesia telah bekerja sama dengan polisi Thailand untuk meringkus Christopher. Benar, yang bersangkutan telah ditangkap di Thailand atas kerjasama Polri dan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ujar Krisna saat dihubungi, Senin, tanggal 20 November tahun 2023, malam. Sejak diperoleh informasi keberadaan yang bersangkutan ada di Thailand, kami berkoordinasi intens dengan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Jessica Iskandar melaporkan Christopher atas kasus penipuan senilai 10 miliar rupiah. Berawal dari korban menitipkan mobil kepada terlapor yang dimana terlapor menjanjikan mobil tersebut akan disewakan kepada orang lain, terang Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Endra Zulpan Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022. Keadilan, kejahatan itu bisa berjalan. Jadi aku juga sebagai manusia itu memberikan peluang kepada masyarakat supaya bisa percaya akan Indonesia, supaya membuat capek juga pelaku-pelaku kejahatan, melakukan agar kejahatan itu jelas, supaya orang ini merasa aman. Just ini bintang artinya apa, kemenangan atau Jerawat. Jerawat, bukan kemenangan. Ya menang dalam partai itu. Kak Jessica, sorry. Kalau mau tanya nih, yang soal kos-kosan itu, kalau boleh tahu, itu Udah aman udah. Udah teman-teman. Udah yuk. MNC start bareng dong semuanya turun. ASN turun dong. Udah. Ayo mulai kejar. Oke, gimana sih mungkin dengar kebahagiaan kalian hari ini? Kalau masalah kebahagiaannya sih belum full ya, karena kan kita nggak mau kita mau ikutin prosedur hukum di Indonesia, jadi kan di tahap ini kan dia masih harus BAP, jadi ya bersyukurnya sih dimana dia bisa BAP biar kita semua bisa dapat klarifikasi dari CS Bank biar lebih jelas dan ya semoga dia juga jujur ya. Itu sih. Menyempatkan diri untuk hadir dia menggunakan Kangen. Kan dulu sahabat. Kalau sahabat kan boleh kangen kita. Apalagi dia kan mau balik lagi ke Indonesia, jadi ya kita juga sekalian sambut welcome home lah. Ya nggak? Jadi langsung ini apa sih? Pengen ngomong apa mungkin? Selamat Steven mau diucapin. Gimana ya kalau balik lagi ke perasaan sih pengennya kayak emosional gitu, tapi kalau sesuai apa yang harus aku jalani ya paling hanya bisa bertanya kenapa kamu ngelakuin ini, apalagi di saat saya hamil, saya melahirkan, kamu mana uang saya, ayo balikin uang saya, mobil saya, paling ya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tahu Steve udah ditaruh itu baru hari ini atau udah ada tahu dari semalam? Justru dari kuasa hukumnya dia yang keluar duluan di media, di sosmed. Iya, Jadi dari situ kita tahu gimana ceritanya tuh. kronologisnya gimana, ceritanya gimana, pokoknya tiba-tiba dikirimin sama salah satu wartawan linknya di mana kuasa hukumnya tuh udah keluarin statement ya. Di situ kita berdua udah shock kayak waduh kok udah keluarin statement ya. Terus kuasa hukumnya juga bawa nama bahwa kita yang ngapain Interpol apa segala kan. Padahal
kita pun juga baru tahu dari rilisnya dia itu, dari sosmednya dia. Tapi menjadi suatu kelegaan sendiri nggak sih buat kalian berdua? Akhirnya satu persatu masalah terselesaikan ya? Kalau masalah lega sih lega lah. Soalnya kan selama ini kan yang kita berharap itu ya klarifikasi dari sisinya dia. Kan selama ini kalian semua dengar klarifikasi dari sisi kita. Nah, dari sisinya dia itu masih abu-abu, jadi semoga di waktu ini dia BAP dan bisa mengklarifikasikan kronologisnya yang sebenar-benarnya. Jadi ya yang tadi kita bilang dari awal, kalau dia emang mau damai, dari awal kan kita udah bilang mau damai. Cuman yang make sense aja deh damainya. Ya kan, apalagi kalau emang mau damai, saya nggak usah bicara sama kuasa hukumnya dia itu, Muhammad Togar itu saya nggak mau. Mending face to face. Kalau emang mau damai ya, kalau emang mau damai face to face. Prinsipal to prinsipal lah. Benar. Nggak usah pakai kuasa hukum apa segala, enggak. Kita duduk, kita akan bicara, ya, tapi action. Jadi kayaknya lebih santai, lagi diem ini kenapa nggak? Karena ada suami. Ya karena sebenarnya udah di tahap ikhlas, udah di tahap apa ya, udah setahun setengah kan, prosesnya juga udah panjang dan lama banget, udah banyak memakan waktu, tenaga, biaya, memakan emosional juga, apalagi momennya tuh kesayangannya terjadi saat aku melahirkan gitu, jadi udah momennya tuh mental jatuh gitu, jadi sekarang tuh ibaratnya udah bisa bangkit, udah mulai merakit hari-hari lebih baik lah daripada mikirin kena musibah gitu. Tapi ternyata sekarang ada kabar yang menyegarkan. Ya kita bakal flashback lagi ke penderitaan aku setahun setengah yang lalu lah kira-kira. Tapi yakin gak dia bakalan balikin duit atau mobil? Ya kita optimis, kita berharap hukum di Indonesia bisa tegak lurus, bisa ditegakkan supaya korban seperti aku nih bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya kembali gitu. Karena ini benar-benar apa ya, uang yang aku perjuangkan dari aku masih 16 tahun gitu. Jadi memang uang ini punya banyak tujuan mulia buat anak-anak gitu. Kalau misalnya uangnya nggak bisa kembali, pasti aku akan bersyukur luar biasa. Tapi berharapnya komunikasi aja sama pengacara pidana. Ada komunikasi nggak? Tapi berharapnya ini berakhir jadi apa namanya damai atau dia juga dikenakan hukuman atau bagaimana Kak? Tergantung dari dianya. Kalau yang tadi Kunsul bilang, kalau dia mau damai, kita masih open untuk damai, tapi damainya tuh maunya bentuknya kayak gimana. Ini kan sekarang balik lagi ke CSB-nya, dia maunya kayak gimana. Ya kalau umpamanya mau membalikan dana atau apa, ya kita lihat aja nanti. Yang pastinya kalau mau damai, kita open buat damai. Jadi, Damai versi Kakak sendiri ya, gimana? Ini mending sama CSB aja ditanya dia mau damainya itu gimana. Karena kan dari kuasa hukumnya dia kan udah menyatakan bahwa dia mau mohon waktu untuk ketemu biar bisa damai. Ya dari kemarin kemana aja bos? Tapi proses itu tetap berjalan. Tetap berjalan, tetap. Barang uang dan mobil itu akan diminta kembali dengan bentuk seperti itu atau seperti apa? Atau memberikan peluang untuk Kalau semua bisa balik seperti mula ya bagus, baik. Tapi kalau enggak, ya ikutin prosedur hukum. Keputusannya nanti di pengadilan ini gimana? Oke. Pelaku penipuan Jessica Iskandar ditangkap di Thailand, Polri koordinasi dengan polisi Bangkok. Kasus penipuan Jessica Iskandar yang menyebabkannya mengalami kerugian atas hilangnya beberapa unit mobil menemui titik terang. Pelaku yang bernama Christopher Stefanus Budianto telah berhasil ditangkap di Bangkok, Thailand. Sebelumnya, Christopher menjadi buron selama beberapa waktu. Disebutkan bahwa Christopher akan segera dibawa ke Jakarta. Hari ini, sore akan tiba di Jakarta, kata Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krisnamurti saat dihubungi tribunnews.com, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, dikutip dari Tribun Seleb. Christopher akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut. Ia dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses tindak lanjut, tuturnya. Kepolisian Indonesia telah bekerja sama dengan polisi Thailand untuk meringkus Christopher. Benar, yang bersangkutan telah ditangkap di Thailand atas kerjasama Polri dan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police,
ujar Krishna saat dihubungi, Senin, tanggal 20 November tahun 2023, malam. Sejak diperoleh informasi keberadaan yang bersangkutan ada di Thailand, kami berkoordinasi intens dengan kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Jessica Iskandar melaporkan Christopher atas kasus penipuan senilai 10 miliar rupiah. Berawal dari korban menitipkan mobil kepada terlapor yang dimana terlapor menjanjikan mobil tersebut akan disewakan kepada orang lain, terang Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Endra Zulpan Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022. Yang adilan, kejahatan itu bisa berjalan. Aku juga sebagai manusia kan itu bisa memberikan peluang kepada masyarakat supaya bisa percaya akan Indonesia, supaya membuat capek juga pelaku-pelaku kejahatan melakukan agar kejahatan itu jelas, karena supaya orang ini merasa aman. Just ini bintang artinya apa, kemenangan atau Jerawat. jerawat, bukan kemenangan. Ya menang dalam partai itu. Kak Jessica, sorry. Kalau mau tanya nih, yang soal kos-kosan itu, kalau boleh tahu, itu Udah aman udah. Udah teman-teman. Udah yuk. MNC start bareng dong semuanya turun. ASN turun dong. Udah. Ayo mulai. Oke, Pak Jedar, gimana apa mungkin kebahagiaan kalian hari ini? Kalau masalah kebahagiaannya sih belum full ya, karena kan kita nggak mau kita mau ikutin prosedur hukum di Indonesia, jadi kan di tahap ini kan dia masih harus BAP, jadi ya bersyukurnya sih dimana dia bisa BAP biar kita semua bisa dapat klarifikasi dari CS Bank biar lebih jelas dan ya semoga dia juga jujur ya. Itu sih. Menyempatkan diri untuk hadir dia menggunakan Kangen. Kan dulu sahabat. Kalau sahabat kan boleh kangen kita. Apalagi dia kan mau balik lagi ke Indonesia, jadi ya kita juga sekalian sambut welcome home lah. Ya nggak? Jadi langsung ini apa sih yang pengen ngomong apa mungkin? Selamat Steven mau diucapin. Gimana ya kalau balik lagi ke perasaan sih pengennya kayak emosional gitu, tapi kalau sesuai apa yang harus aku jalani ya paling hanya bisa bertanya kenapa kamu ngelakuin ini, apalagi di saat saya hamil, saya melahirkan, kamu gimana mawak saya, ayo balikin uang saya, mobil saya, paling ya itu yang bisa saya sampaikan. Kak Jedar tahu Steve udah ditaruh itu baru hari ini atau udah ada tahu dari semalam? Justru dari kuasa hukumnya dia yang keluar duluan di media, di sosmed. Iya, Dari situ. kita nggak tahu gimana ceritanya tuh. Kronologisnya gimana, ceritanya gimana, pokoknya tiba-tiba dikirimin sama salah satu wartawan, linknya di mana kuasa hukumnya tuh udah keluarin statement ya. Di situ kita berdua udah shock kayak, waduh kok udah keluarin statement ya. Terus kuasa hukumnya juga bawa nama, bawa kita yang ngapain Interpol apa segala kan. Padahal kita pun juga baru tahu dari rilisnya dia itu, dari sosmednya dia. Tapi menjadi suatu kelegaan sendiri gak sih buat kalian berdua? Akhirnya satu persatu masalah terselesaikan ya? Kalau masalah lega sih lega lah. Soalnya kan selama ini kan yang kita berharap itu ya klarifikasi dari sisinya dia. Kan selama ini kalian semua dengar klarifikasi dari sisi kita. Nah, dari sisinya dia itu masih abu-abu, jadi semoga di waktu ini dia BAP dan bisa mengklarifikasikan kronologisnya yang sebenar-benarnya. Jadi ya yang tadi kita bilang dari awal, kalau dia emang mau damai, dari awal kan kita udah bilang mau damai. Cuman yang make sense aja deh damainya. Ya kan, apalagi kalau emang mau damai, saya nggak usah bicara sama kuasa hukumnya dia itu, Muhammad Togar itu saya nggak mau. Mending face to face. Kalau emang mau damai ya, kalau emang mau damai face to face. Prinsipal to prinsipal lah. Benar. Nggak usah pakai kuasa hukum apa segala, enggak. Kita duduk, kita akan bicara. Ya,
tapi action. Jadi kayaknya lebih santai, lebih diem ini kenapa nggak? Karena ada suami. Ya karena sebenarnya udah di tahap ikhlas, udah di tahap apa ya, udah setahun setengah kan, prosesnya juga udah panjang dan lama banget, udah banyak memakan waktu, tenaga, biaya, memakan emosional juga, apalagi momennya tuh kesayangannya terjadi saat aku melahirkan gitu, jadi udah momennya tuh mental jatuh gitu, jadi sekarang tuh ibaratnya udah bisa bangkit, udah mulai merakit hari-hari lebih baik lah daripada mikirin kena musibah gitu. Tapi ternyata sekarang ada kabar yang menyegarkan. Ya kita bakal flashback lagi ke penderitaan aku setahun setengah yang lalu lah kira-kira. Tapi yakin gak dia bakalan balikin duit apa mobil? Ya kita optimis, kita berharap hukum di Indonesia bisa tegak lurus, bisa ditegakkan supaya korban seperti aku nih bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya kembali gitu. Karena ini benar-benar apa ya, uang yang aku perjuangkan dari aku masih 16 tahun gitu. Jadi memang uang ini punya banyak tujuan mulia buat anak-anak gitu. Kalau misalnya uangnya nggak bisa kembali, pasti aku akan bersyukur luar biasa. Tapi berharapnya Komunikasi nggak aja sama pengacara kesehatan? Apa? Ada komunikasi nggak? Tapi berharapnya ini berakhir jadi apa namanya damai atau dia juga dikenakan hukuman atau bagaimana Kak? Tergantung dari dianya. Kalau yang tadi Kungsi bilang, kalau dia mau damai, kita masih open untuk damai, tapi damainya tuh maunya bentuknya kayak gimana. Ini kan sekarang balik lagi ke CSB-nya, dia maunya kayak gimana. Ya kalau umpamanya mau membalikan dana atau apa, ya kita lihat aja nanti. Yang pastinya kalau mau damai, kita open buat damai. Jadi, Damai versi Kakak sendiri ya, gimana? Tentang ini mending sama CSB aja ditanya, dia mau damainya itu gimana. Karena kan dari kuasa hukumnya dia kan udah menyatakan bahwa dia mau mohon waktu untuk ketemu biar bisa damai. Ya dari kemarin kemana aja bos? Nanti proses itu tetap berjalan. Tetap berjalan, tetap. Walaupun dia Tetap. barang uang dan mobil itu akan diminta kembali dengan bentuk seperti itu atau seperti apa? Atau memberikan peluang untuk Kalau semua bisa balik seperti mula ya bagus, baik. Tapi kalau enggak, ya ikutin prosedur hukum. Keputusannya nanti di pengadilan ini gimana? Oke. Pelaku penipuan Jessica Iskandar ditangkap di Thailand, Polri koordinasi dengan polisi Bangkok. Kasus penipuan Jessica Iskandar yang menyebabkannya mengalami kerugian atas hilangnya beberapa unit mobil menemui titik terang. Pelaku yang bernama Christopher Stefanus Budianto telah berhasil ditangkap di Bangkok, Thailand. Sebelumnya, Christopher menjadi buron selama beberapa waktu. Disebutkan bahwa Christopher akan segera dibawa ke Jakarta. Hari ini, sore akan tiba di Jakarta, kata Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krisnamurti saat dihubungi tribunnews.com, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, dikutip dari Tribun Seleb. Christopher akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut. Ia dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses tindak lanjut, tuturnya. Kepolisian Indonesia telah bekerja sama dengan polisi Thailand untuk meringkus Christopher. Benar, yang bersangkutan telah ditangkap di Thailand atas kerjasama Polri dan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ujar Krisna saat dihubungi, Senin, tanggal 20 November tahun 2023, malam. Sejak diperoleh informasi keberadaan yang bersangkutan ada di Thailand, kami berkoordinasi intens dengan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Jessica Iskandar melaporkan Christopher atas kasus penipuan senilai 10 miliar rupiah. Berawal dari korban menitipkan mobil kepada terlapor yang dimana terlapor menjanjikan mobil tersebut akan disewakan kepada orang lain, terang Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Endra Zulpan Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022. Keadilan, kejahatan itu bisa berjalan. Jadi aku juga sebagai itu kan bisa memberikan contoh kepada masyarakat supaya kita bisa percaya akan Indonesia, supaya membuat capek juga pelaku-pelaku
kesehatan agar lebih jelas agar supaya orang di sini merasa aman. Just ini bintang artinya apa, kemenangan atau Jerawat jerawat, bukan kemenangan. ya menang dalam Jakarta itu. Kak Jessica, sorry. Kalau mau tanya nih yang soal kos-kosan itu, kalau boleh tahu Nanti. itu Nggak benar. Udah aman udah. Udah teman-teman. Udah yuk. MNC start bareng dong semuanya turun. ASN turun dong. Udah. Ayo mulai Jedar. Yuk, kami sama Kak Jedar. Gimana apa mungkin kebahagiaan kalian hari ini? Kalau masalah kebahagiaannya sih belum full ya, karena kan kita nggak mau kita mau ikutin prosedur hukum di Indonesia, jadi kan di tahap ini kan dia masih harus BAP, jadi ya bersyukurnya sih di mana dia bisa BAP biar kita semua bisa dapat klarifikasi dari CSB biar lebih jelas dan ya semoga dia juga jujur ya. Itu sih. Menyempatkan diri untuk hadir dia membebas Kangen kan dulu sahabat. Kalau sahabat kan boleh kangen kita, apalagi dia kan mau balik lagi ke Indonesia, jadi ya kita juga sekalian sambut welcome home lah ya nggak? Jadi langsung ini apa sih yang pengen ngomong apa mungkin? sama Steven sih mau diucapin. Gimana ya kalau balik lagi ke perasaan sih pengennya kayak emosional gitu, tapi kalau sesuai apa yang harus aku jalani ya paling hanya bisa bertanya kenapa kamu ngelakuin ini, apalagi di saat saya hamil, saya melahirkan, kamu gimana uang saya, ayo balikin uang saya, mobil saya, paling ya itu yang bisa saya sampaikan. Kak Jedar tahu Steven dari Tato itu baru hari ini atau udah ada tahu dari semalam? Justru dari kuasa hukumnya dia yang keluar duluan di media, di sosmed. Iya, Jadi dari kita situ kita malah Kita nggak tahu gimana ceritanya tuh. kronologisnya gimana, ceritanya gimana, pokoknya tiba-tiba dikirimin sama salah satu wartawan linknya di mana kuasa hukumnya tuh udah keluarin statement ya. Di situ kita berdua udah shock kayak waduh kok udah keluarin statement ya. Terus kuasa hukumnya juga bawa nama, bawa kita yang apain Interpol apa segala kan. Padahal kita pun juga baru tahu dari rilisnya dia itu, dari sosmednya dia. Tapi menjadi suatu kelegaan sendiri gak sih buat kalian berdua? Akhirnya satu persatu masalah terselesaikan Ya kalau masalah lega sih lega lah. Soalnya kan selama ini kan yang kita berharap itu ya klarifikasi dari sisinya dia. Kan selama ini kalian semua dengar klarifikasi dari sisi kita. Nah dari sisinya dia itu masih abu-abu, jadi semoga di waktu ini dia BAP dan bisa mengklarifikasikan kronologisnya yang sebenarnya. Jadi ya yang tadi kita bilang dari awal, kalau dia emang mau damai, dari awal kan kita udah bilang mau damai. Cuman yang make sense aja deh damainya. Ya kan, apalagi kalau emang mau damai, saya nggak usah bicara sama kuasa hukumnya dia itu, Muhammad Togar itu saya nggak mau. Mending face to face. Kalau emang mau damai ya, kalau emang mau damai face to face. Prinsipal to prinsipal lah. Benar. Nggak usah pakai kuasa hukum apa segala, enggak. Kita duduk, kita akan bicara, ya, tapi action. Kayaknya lebih santai, lebih diem ini kenapa nggak? Karena ada suami. Ya karena sebenarnya udah di tahap ikhlas, udah di tahap apa ya, udah setahun setengah kan, prosesnya juga udah panjang dan lama banget, udah banyak memakan waktu, tenaga, biaya, memakan emosional juga, apalagi momennya tuh disayangkannya terjadi saat aku melahirkan gitu, jadi udah momennya tuh mental jatuh gitu, jadi sekarang tuh ibaratnya udah bisa bangkit, udah mulai merakit hari-hari lebih baik lah daripada mikirin kena musibah gitu. Tapi ternyata sekarang ada kabar yang menyegarkan. Ya kita bakal flashback lagi ke penderitaan aku setahun
setengah yang lalu lah kira-kira. Tapi yakin nggak dia bakalan balikin duit atau mobil? Ya kita optimis, kita berharap hukum di Indonesia bisa tegak lurus, bisa ditegakkan supaya korban seperti aku nih bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya kembali. Gitu. Karena ini benar-benar apa ya, uang yang aku perjuangkan dari aku masih umur 16 tahun. Gitu. Jadi memang uang ini punya banyak tujuan mulia buat anak-anak. Gitu. Kalau misalnya uangnya nggak bisa kembali, pasti aku akan bersyukur luar biasa. Tapi berharapnya Komunikasi nggak Jess sama pengacara perdata? Ada komunikasi nggak? Tapi berharapnya ini berakhir jadi damai atau dia juga dikenakan hukuman atau bagaimana Kak? Tergantung dari dianya. Kalau yang tadi Kungsi bilang, kalau dia mau damai, kita masih open untuk damai, tapi damainya tuh maunya bentuknya kayak gimana. Ini kan sekarang balik lagi ke CSB-nya, dia maunya kayak gimana. Ya kalau umpamanya mau membalikan dana atau apa, ya kita lihat aja nanti. Yang pastinya kalau mau damai, kita open buat damai. Jadi, Damai versi Kakak sendiri gimana? Yang ini mending sama CSB aja ditanya, dia mau damainya itu gimana. Karena kan dari kuasa hukumnya dia kan udah menyatakan bahwa dia mau mohon waktu untuk ketemu biar bisa damai. Ya dari kemarin kemana aja bos? Nanti proses itu tetap berjalan. Tetap berjalan, tetap. Barang uang dan mobil itu akan diminta kembali dengan bentuk seperti itu atau seperti apa? Atau memberikan peluang untuk Kalau semuanya bisa balik seperti mula ya bagus, baik. Tapi kalau enggak, ya ikutin prosedur hukum. Keputusannya nanti di pengadilan ini gimana? Oke. Pelaku penipuan Jessica Iskandar ditangkap di Thailand, Polri koordinasi dengan polisi Bangkok. Kasus penipuan Jessica Iskandar yang menyebabkannya mengalami kerugian atas hilangnya beberapa unit mobil menemui titik terang. Pelaku yang bernama Christopher Stefanus Budianto telah berhasil ditangkap di Bangkok, Thailand. Sebelumnya, Christopher menjadi buron selama beberapa waktu. Disebutkan bahwa Christopher akan segera dibawa ke Jakarta. Hari ini, sore akan tiba di Jakarta, kata Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krisnamurti saat dihubungi tribunnews.com, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, dikutip dari Tribun Seleb. Christopher akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut. Ia dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses tindak lanjut, tuturnya. Kepolisian Indonesia telah bekerja sama dengan polisi Thailand untuk meringkus Christopher. Benar, yang bersangkutan telah ditangkap di Thailand atas kerjasama Polri dan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ujar Krisna saat dihubungi, Senin, tanggal 20 November tahun 2023, malam. Sejak diperoleh informasi keberadaan yang bersangkutan ada di Thailand, kami berkoordinasi intens dengan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Jessica Iskandar melaporkan Christopher atas kasus penipuan senilai 10 miliar rupiah. Berawal dari korban menitipkan mobil kepada terlapor yang dimana terlapor menjanjikan mobil tersebut akan disewakan kepada orang lain, terang Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Endra Zulpan Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022. Keadilan, kejahatan itu bisa berjalan titik aku juga sebagai itu kan bisa memberikan peluang kepada masyarakat supaya bisa percaya akan Indonesia, supaya membuat capek juga pelaku-pelaku kejahatan akan agar senjata itu jelas agar supaya orang ini merasa aman. Jess, ini bintang artinya apa, kemenangan atau Jerawat. Jerawat, bukan kemenangan. Ya menang dalam kata itu. Kak Jessica, sorry. Kalau mau tanya nih, yang soal kos-kosan itu, kalau boleh tahu, Nanti. itu Nggak benar. udah aman udah. Udah teman-teman. Udah yuk. MNC start baru dong semuanya turun. ASN turun dong. Udah. Ayo kejar. Oke, kami aja gimana apa mungkin kebahagiaan kalian hari ini? Kalau masalah kebahagiaannya sih belum full ya, karena kan kita nggak mau kita mah ikutin
prosedur hukum di Indonesia. Jadi kan Nita ini kan dia masih harus BAP. Jadi ya bersyukurnya sih di mana dia bisa BAP biar kita semua bisa dapat klarifikasi dari CSB biar lebih jelas dan ya semoga dia juga jujur ya. Itu sih. Menyempatkan diri lah akhir dia menggunakan kamus itu kayak Kangen. Kan dulu sahabat. Kalau sahabat kan boleh kangen kita. Apalagi dia kan mau balik lagi ke Indonesia, jadi ya kita juga sekalian sambut welcome home lah. Ya nggak? Jadi langsung ini apa sih dan pengen ngomong apa mungkin? sama Steven sih mau diucapin. Gimana ya kalau balik lagi ke perasaan sih pengennya kayak emosional gitu. Tapi kalau sesuai apa yang harus aku jalani ya paling hanya bisa bertanya kenapa kamu ngelakuin ini, apalagi di saat saya hamil, saya melahirkan, kamu kemana uang saya, ayo balikin uang saya, mobil saya, paling ya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tahu Steven dari Tano itu dari hari ini atau udah ada tahu dari semalam? Justru dari kuasa hukumnya dia yang keluar duluan di media, di sosmed. Iya, Jadi dari situ. Kita tahu gimana ceritanya tuh. Kronologisnya gimana, ceritanya gimana, pokoknya tiba-tiba dikirimin sama salah satu wartawan, linknya di mana kuasa hukumnya tuh udah keluarin statement ya. Di situ kita berdua udah shock kayak waduh kok udah keluarin statement ya. Terus kuasa hukumnya juga bawa nama, bawa kita yang apain Interpol apa segala kan. Padahal kita pun juga baru tahu dari rilisnya dia itu, dari sosmednya dia. Tapi menjadi suatu kelegaan sendiri gak sih buat kalian berdua? Akhirnya satu persatu masalah terselesaikan Ya kalau masalah lega sih lega lah. Soalnya kan selama ini kan yang kita berharap itu ya klarifikasi dari sisinya dia. Kan selama ini kalian semua dengar klarifikasi dari sisi kita. Nah dari sisinya dia itu masih abu-abu, jadi semoga di waktu ini dia BAP dan bisa mengklarifikasikan kronologisnya yang sebenarnya. Jadi ya yang tadi kita bilang dari awal, kalau dia emang mau damai, dari awal kan kita udah bilang mau damai. Cuma yang make sense aja deh damainya. Ya kan, apalagi kalau emang mau damai, saya nggak usah bicara sama kuasa hukumnya dia itu, Muhammad Togar itu saya nggak mau. Mending face to face. Kalau emang mau damai ya, kalau emang mau damai face to face. Prinsipal to prinsipal lah. Benar. Nggak usah pakai kuasa hukum apa segala, enggak. Kita duduk, kita akan bicara, ya, tapi action. Jadi kayaknya lebih santai, lagi diem ini kenapa nggak? Karena ada suami. Ya karena sebenarnya udah di tahap ikhlas, udah di tahap apa ya, udah setahun setengah kan, prosesnya juga udah panjang dan lama banget, udah banyak memakan waktu, tenaga, biaya, memakan emosional juga, apalagi momennya tuh kesayangannya terjadi saat aku melahirkan gitu. Jadi udah momennya tuh mental jatuh gitu. Jadi sekarang tuh ibaratnya udah bisa bangkit, udah mulai merakit hari-hari lebih baik lah daripada mikirin kena musibah gitu. Tapi ternyata sekarang ada kabar yang menyegarkan. Ya kita bakal flashback lagi ke penderitaan aku setahun setengah yang lalu lah kira-kira. Tapi yakin nggak dia bakalan balikin duit atau mobil? Ya kita optimis, kita berharap hukum di Indonesia bisa tegak lurus, bisa ditegakkan supaya korban seperti aku nih bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya kembali gitu. Karena ini benar-benar apa ya, uang yang aku perjuangkan dari aku masih 16 tahun gitu. Jadi memang uang ini punya banyak tujuan mulia buat anak-anak gitu. Kalau misalnya uangnya nggak bisa kembali, pasti aku akan bersyukur luar biasa. Tapi berharapnya juga Aja sama pengacara kesehatan. ada komunikasi nggak? Tapi berharapnya ini berakhir jadi apa namanya damai atau dia juga dikenakan hukuman atau bagaimana Kak? Tergantung dari dianya. Kalau yang tadi Komisioner bilang kalau dia mau damai, kita masih open untuk damai, tapi
damainya tuh maunya bentuknya kayak gimana. Ini kan sekarang balik lagi ke CSB-nya, dia maunya kayak gimana ya. Kalau umpamanya mau membalikan dana atau apa ya kita lihat aja nanti. Yang pastinya kalau mau damai kita open buat damai. Jadi, Damai versi kakak sendiri ya, gimana? Yang ini mending sama CSB aja ditanya dia mau damainya itu gimana. Karena kan dari kuasa hukumnya dia kan udah menyatakan bahwa dia mau mohon waktu untuk ketemu biar bisa damai. Ya dari kemarin kemana aja bos? Nanti proses itu tetap berjalan. Tetap berjalan, tetap. Walaupun dia Tetap. barang uang dan mobil itu akan diminta kembali dengan bentuk seperti itu atau seperti apa? Atau memberikan peluang untuk Kalau semua bisa balik seperti mula ya bagus, baik. Tapi kalau enggak, ya ikutin prosedur hukum. Keputusannya nanti di pengadilan ini gimana? Oke. Yuk. Pelaku penipuan Jessica Iskandar ditangkap di Thailand, Polri koordinasi dengan polisi Bangkok. Kasus penipuan Jessica Iskandar yang menyebabkannya mengalami kerugian atas hilangnya beberapa unit mobil menemui titik terang. Pelaku yang bernama Christopher Stefanus Budianto telah berhasil ditangkap di Bangkok, Thailand. Sebelumnya, Christopher menjadi buron selama beberapa waktu. Disebutkan bahwa Christopher akan segera dibawa ke Jakarta. Hari ini, sore akan tiba di Jakarta, kata Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krisnamurti saat dihubungi tribunnews.com, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, dikutip dari Tribun Seleb. Christopher akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut. Ia dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses tindak lanjut, tuturnya. Kepolisian Indonesia telah bekerja sama dengan polisi Thailand untuk meringkus Christopher. Benar, yang bersangkutan telah ditangkap di Thailand atas kerjasama Polri dan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ujar Krisna saat dihubungi, Senin, tanggal 20 November tahun 2023, malam. Sejak diperoleh informasi keberadaan yang bersangkutan ada di Thailand, kami berkoordinasi intens dengan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Jessica Iskandar melaporkan Christopher atas kasus penipuan senilai 10 miliar rupiah. Berawal dari korban menitipkan mobil kepada terlapor yang dimana terlapor menjanjikan mobil tersebut akan disewakan kepada orang lain, terang Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Endra Zulpan Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022. keadilan, kejahatan itu bisa berjalan. Aku juga sebagai itu kami juga memberikan peluang kepada masyarakat supaya kita bisa percaya akan kita supaya membuat kapok juga pelaku-pelaku kejahatan melakukan agar tidak terjadi jelas karena supaya orang ini merasa aman. Just ini bintang artinya apa, kemenangan atau Jerawat jerawat, bukan kemenangan. ya menang dalam Tuhan itu. Kak Jessica, sorry. Kalau mau tanya nih, yang soal kos-kosan itu, kalau boleh tahu, Nanti. itu Udah aman udah. Udah teman-teman. Udah yuk. MNC start bareng dong semuanya turun. ASN turun dong. Udah. Ayo mulai kejar. Oke, Pak Jedar, gimana sih mungkin kebahagiaan kalian hari ini? Kalau masalah kebahagiaannya sih belum full ya, karena kan kita nggak mau kita mau ikutin prosedur hukum di Indonesia. Jadi kan di tahap ini kan dia masih harus BAP. Jadi ya bersyukurnya sih di mana dia bisa BAP biar kita semua bisa dapat klarifikasi dari CSB biar lebih jelas dan ya semoga dia juga jujur ya. Itu sih. Menyempatkan diri untuk hadir dia membebas Kangen kan dulu sahabat. Kalau sahabat kan boleh kangen kita, apalagi dia kan mau balik lagi ke Indonesia, jadi ya kita juga sekalian sambut welcome home lah ya nggak? Pak Jedar langsung ingin apa sih? Pengen ngomong apa mungkin? Selamat Steven mau diucapin. Gimana ya kalau balik lagi ke perasaan sih pengennya kayak
emosional gitu. Tapi kalau sesuai apa yang harus aku jalani ya paling hanya bisa bertanya, kenapa kamu ngelakuin ini, apalagi di saat saya hamil, saya melahirkan, kamu gimana mama saya, ayo balikin uang saya, mobil saya, paling ya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kan tahu Steve udah ditaruh itu baru hari ini atau udah ada tahu dari semalam? Justru dari kuasa hukumnya dia yang keluar duluan di media, di sosmed. Iya, Dari situ. Kita nggak tahu gimana ceritanya tuh. Kronologisnya gimana, ceritanya gimana, pokoknya tiba-tiba dikirimin sama salah satu wartawan, linknya di mana kuasa hukumnya tuh udah keluarin statement ya. Di situ kita berdua udah shock kayak, waduh kok udah keluarin statement ya. Terus kuasa hukumnya juga bawa nama, bawa kita yang ngapain Interpol apa segala kan. Padahal kita pun juga baru tahu dari rilisnya dia itu, dari sosmednya dia. Tapi menjadi suatu kelegaan sendiri gak sih buat kalian berdua? Akhirnya satu persatu masalah terselesaikan ya? Kalau masalah lega sih lega lah. Soalnya kan selama ini kan yang kita berharap itu ya klarifikasi dari sisinya dia. Kan selama ini kalian semua dengar klarifikasi dari sisi kita. Nah, dari sisinya dia itu masih abu-abu, gitu. Semoga di waktu ini dia BAP dan bisa mengklarifikasikan kronologisnya yang sebenar-benarnya. Jadi ya yang tadi kita bilang dari awal, kalau dia emang mau damai, dari awal kan kita udah bilang mau damai. Cuma yang make sense aja deh damainya. Ya kan, apalagi kalau emang mau damai, saya nggak usah bicara sama kuasa hukumnya dia itu, sama Togar itu saya nggak mau. Mending face to face. Kalau emang mau damai ya, kalau emang mau damai face to face. Prinsipal to prinsipal lah. Benar. Nggak usah pakai kuasa hukum apa segala, enggak. Kita duduk, kita akan bicara, ya, tapi action. Kayaknya lagi santai, lagi diem ini kenapa nggak? Karena ada suami. Ya karena sebenarnya udah di tahap ikhlas, udah di tahap apa ya, udah setahun setengah kan, prosesnya juga udah panjang dan lama banget, udah banyak memakan waktu, tenaga, biaya, memakan emosional juga, apalagi momennya tuh kesayangannya terjadi saat aku melahirkan gitu. Jadi udah momennya tuh mental jatuh gitu. Jadi sekarang tuh ibaratnya udah bisa bangkit, udah mulai merakit hari-hari lebih baik lah daripada mikirin kena musibah gitu. Tapi ternyata sekarang ada kabar yang menyegarkan. Ya kita bakal flashback lagi ke penderitaan aku setahun setengah yang lalu lah kira-kira. Tapi yakin gak dia bakalan balikin duit apa mobil? Ya kita optimis, kita berharap hukum di Indonesia bisa tegak lurus, bisa ditegakkan supaya korban seperti aku nih bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya kembali gitu. Karena ini benar-benar apa ya, uang yang aku perjuangkan dari aku masih 16 tahun gitu. Jadi memang uang ini punya banyak tujuan mulia buat anak-anak gitu. Kalau misalnya uangnya nggak bisa kembali, pasti aku akan bersyukur luar biasa. Tapi berharapnya juga Sama pengacara kesehatan. Apa? ada komunikasi nggak? Tapi berharapnya ini berakhir jadi apa namanya damai atau dia juga dikenakan hukuman atau bagaimana Kak? Tergantung dari dianya. Kalau yang tadi Kunci bilang, kalau dia mau damai, kita masih open untuk damai, tapi damainya tuh maunya bentuknya kayak gimana. Ini kan sekarang balik lagi ke CSB-nya, dia maunya kayak gimana. Ya kalau umpamanya mau membalikan dana atau apa, ya kita lihat aja nanti. Yang pastinya kalau mau damai, kita open buat damai. Jadi, Damai versi Kakak sendiri ya, gimana? pertanyaan ini mending sama CSB aja ditanya, dia mau damainya itu gimana. Karena kan dari kuasa hukumnya dia kan udah menyatakan bahwa dia mau mohon waktu untuk ketemu biar bisa damai. Ya dari kemarin kemana aja bos? Nanti proses itu tetap berjalan. Tetap berjalan, tetap. Barang uang dan mobil itu akan diminta kembali dengan bentuk seperti itu atau seperti apa? Atau memberikan peluang untuk Kalau semua bisa balik seperti mula ya bagus, baik. Tapi kalau enggak, ya ikutin prosedur hukum. Keputusannya nanti di pengadilan ini gimana? Oke. Pelaku penipuan Jessica Iskandar ditangkap di Thailand, Polri koordinasi dengan polisi Bangkok.
Kasus penipuan Jessica Iskandar yang menyebabkannya mengalami kerugian atas hilangnya beberapa unit mobil menemui titik terang. Pelaku yang bernama Christopher Stefanus Budianto telah berhasil ditangkap di Bangkok, Thailand. Sebelumnya, Christopher menjadi buron selama beberapa waktu. Disebutkan bahwa Christopher akan segera dibawa ke Jakarta. Hari ini, sore akan tiba di Jakarta, kata Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krisnamurti saat dihubungi tribunnews.com, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, dikutip dari Tribun Seleb. Christopher akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut. Ia dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses tindak lanjut, tuturnya. Kepolisian Indonesia telah bekerja sama dengan polisi Thailand untuk meringkus Christopher. Benar, yang bersangkutan telah ditangkap di Thailand atas kerjasama Polri dan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ujar Krisna saat dihubungi, Senin, tanggal 20 November tahun 2023, malam. Sejak diperoleh informasi keberadaan yang bersangkutan ada di Thailand, kami berkoordinasi intens dengan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Jessica Iskandar melaporkan Christopher atas kasus penipuan senilai 10 miliar rupiah. Berawal dari korban menitipkan mobil kepada terlapor yang dimana terlapor menjanjikan mobil tersebut akan disewakan kepada orang lain, terang Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Endra Zulpan Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022. Keadilan, kejahatan itu bisa berjalan dengan hak juga sebagainya. Itu kan bisa memberikan contoh kepada masyarakat supaya bisa percaya akan bisa supaya membuat capek juga pelaku-pelaku kejahatan melakukan agar kejahatan itu jelas agar supaya orang ini merasa aman. Jess, ini bintang artinya apa, kemenangan atau Jerawat. jerawat, bukan kemenangan. Ya menang dalam kata itu. Kak Jessica, sorry. Kalau mau tanya nih, yang soal kos-kosan itu, kalau boleh tahu, itu Udah aman udah. Udah teman-teman. Udah yuk. MNC start bareng dong semuanya turun. ASN turun dong. Udah. Ayo mulai Jedar. Oke, gimana sih mungkin dengar kebahagiaan kalian hari ini? Kalau masalah kebahagiaannya sih belum full ya, karena kan kita nggak mau kita mau ikutin prosedur hukum di Indonesia, jadi kan di tahap ini kan dia masih harus BAP. Jadi ya bersyukurnya sih di mana dia bisa BAP biar kita semua bisa dapat klarifikasi dari CSD biar lebih jelas dan ya semoga dia juga jujur ya. Itu sih. Menyempatkan diri untuk hadir dia menggunakan Kangen kan dulu sahabat. Kalau sahabat kan boleh kangen kita, apalagi dia kan mau balik lagi ke Indonesia, jadi ya kita juga sekalian sambut welcome home lah ya nggak? Jadi langsung ini apa sih yang pengen ngomong apa mungkin? Sama Steven mau diucapin? Gimana ya kalau balik lagi ke perasaan sih pengennya kayak emosional gitu, tapi kalau sesuai apa yang harus aku jalani ya paling hanya bisa bertanya kenapa kamu ngelakuin ini, apalagi di saat saya hamil, saya melahirkan, kamu kemana uang saya, ayo balikin uang saya, mobil saya, paling ya itu yang bisa saya sampai. Jadi tahu Steven dari Kano itu baru hari ini atau udah ada tahu dari semalam? Justru dari kuasa hukumnya dia yang keluar duluan di media, di sosmed. Iya, Jadi dari situ. Kita tahu gimana ceritanya tuh. Kronologisnya gimana, ceritanya gimana, pokoknya tiba-tiba dikirimin sama salah satu wartawan, linknya di mana kuasa hukumnya tuh udah keluarin statement ya. Di situ kita berdua udah shock kayak waduh kok udah keluarin statement ya. Terus kuasa hukumnya juga bawa nama bahwa kita yang apain Interpol apa segala kan. Padahal
kita pun juga baru tahu dari rilisnya dia itu, dari sosmednya dia. Tapi menjadi suatu kelegaan sendiri gak sih buat kalian berdua? Akhirnya satu persatu masalah terselesaikan gitu. Ya kalau masalah lega sih lega lah. Soalnya kan selama ini kan yang kita berharap itu ya klarifikasi dari sisinya dia. Kan selama ini kalian semua dengar klarifikasi dari sisi kita. Nah, dari sisinya dia itu masih abu-abu, jadi semoga di waktu ini dia BAP dan bisa mengklarifikasikan kronologisnya yang sebenar-benarnya. Jadi ya yang tadi kita bilang dari awal, kalau dia emang mau damai, dari awal kan kita udah bilang mau damai. Cuman yang make sense aja deh damainya. Ya kan, apalagi kalau emang mau damai, saya nggak usah bicara sama kuasa hukumnya dia itu, Muhammad Togar itu saya nggak mau. Mending face to face. Kalau emang mau damai ya, kalau emang mau damai face to face. Prinsipal to prinsipal lah. Benar. Nggak usah pakai kuasa hukum apa segala, enggak. Kita duduk, kita akan bicara, ya, tapi action. Jadi kayaknya lebih santai, lagi diem ini kenapa nggak? Karena ada suami. Ya karena sebenarnya udah di tahap ikhlas, udah di tahap apa ya, udah setahun setengah kan, prosesnya juga udah panjang dan lama banget, udah banyak memakan waktu, tenaga, biaya, memakan emosional juga, apalagi momennya tuh disayangkannya terjadi saat aku melahirkan gitu, jadi udah momennya tuh mental jatuh gitu, jadi sekarang tuh ibaratnya udah bisa bangkit, udah mulai merakit hari-hari lebih baik lah daripada mikirin kena musibah gitu. Tapi ternyata sekarang ada kabar yang menyegarkan. Ya kita bakal flashback lagi ke penderitaan aku setahun setengah yang lalu lah kira-kira. Tapi yakin nggak dia bakalan balikin duit apa mobil? Ya kita optimis, kita berharap hukum di Indonesia bisa tegak lurus, bisa ditegakkan supaya korban seperti aku nih bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya kembali gitu. Karena ini benar-benar apa ya, uang yang aku perjuangkan dari aku masih 16 tahun gitu. Jadi memang uang ini punya banyak tujuan mulia buat anak-anak gitu. Kalau misalnya uangnya nggak bisa kembali, pasti aku akan bersyukur luar biasa. Tapi berharapnya komunikasi nggak aja sama pengacara perdata? Ada komunikasi nggak? Tapi berharapnya ini berakhir jadi apa namanya damai atau dia juga dikenakan hukuman atau bagaimana Kak? Tergantung dari dianya. Kalau yang tadi Kunsul bilang, kalau dia mau damai, kita masih open untuk damai, tapi damainya tuh maunya bentuknya kayak gimana. Ini kan sekarang balik lagi ke CSB-nya, dia maunya kayak gimana. Ya kalau umpamanya mau membalikan dana atau apa, ya kita lihat aja nanti. Yang pastinya kalau mau damai, kita open buat damai. Jadi, Damai versi Kakak sendiri ya, gimana? Yang ini mending sama CSB aja ditanya dia mau damainya itu gimana. Karena kan dari kuasa hukumnya dia kan udah menyatakan bahwa dia mau mohon waktu untuk ketemu biar bisa damai. Ya dari kemarin kemana aja bos? Nanti proses itu tetap berjalan. Tetap berjalan, tetap. Barang uang dan mobil itu akan diminta kembali dengan bentuk seperti itu atau seperti apa? Atau memberikan peluang untuk Kalau semuanya bisa balik seperti mula ya bagus, baik. Tapi kalau enggak, ya ikutin prosedur hukum. Keputusannya nanti di pengadilan ini gimana? Oke. Pelaku penipuan Jessica Iskandar ditangkap di Thailand, Polri koordinasi dengan polisi Bangkok. Kasus penipuan Jessica Iskandar yang menyebabkannya mengalami kerugian atas hilangnya beberapa unit mobil menemui titik terang. Pelaku yang bernama Christopher Stefanus Budianto telah berhasil ditangkap di Bangkok, Thailand. Sebelumnya, Christopher menjadi buron selama beberapa waktu. Disebutkan bahwa Christopher akan segera dibawa ke Jakarta. Hari ini, sore akan tiba di Jakarta, kata Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krisnamurti saat dihubungi tribunnews.com, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, dikutip dari Tribun Seleb. Christopher akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut. Ia dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses tindak lanjut, tuturnya. Kepolisian Indonesia telah bekerja sama dengan polisi Thailand untuk meringkus Christopher. Benar, yang bersangkutan telah ditangkap di Thailand atas kerjasama Polri dan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police,
ujar Krishna saat dihubungi, Senin, tanggal 20 November tahun 2023, malam. Sejak diperoleh informasi keberadaan yang bersangkutan ada di Thailand, kami berkoordinasi intens dengan kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Jessica Iskandar melaporkan Christopher atas kasus penipuan senilai 10 miliar rupiah. Berawal dari korban menitipkan mobil kepada terlapor yang dimana terlapor menjanjikan mobil tersebut akan disewakan kepada orang lain, terang Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Endra Zulpan Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022. Keadilan, kejahatan itu bisa berjalan. Aku juga sebagai pemimpin itu memberikan contoh kepada masyarakat supaya bisa percaya akan kita, supaya membuat capek juga pelaku-pelaku kejahatan akan ada yang jelas karena supaya orang ini merasa aman. Jess, ini bintang artinya apa, kemenangan atau Jerawat. Jerawat, bukan kemenangan. Ya menang dalam kata itu. Kak Jessica, sorry. Kalau mau tanya nih, yang soal kos-kosan itu, kalau boleh tahu, itu nggak benar. Udah aman udah. Udah teman-teman. Udah yuk. MNC start baru dong semuanya turun. ASN turun dong. Udah. Ayo kejar. Oke, kami aja deh. Gimana apa mungkin dengar kebahagiaan kalian hari ini? Kalau masalah kebahagiaannya sih belum full ya, karena kan kita nggak mau kita mau ikutin prosedur hukum di Indonesia. Jadi kan di tahap ini kan dia masih harus BAP. Jadi ya bersyukurnya sih di mana dia bisa BAP biar kita semua bisa dapat klarifikasi dari CSB biar lebih jelas dan ya semoga dia juga jujur ya. Itu sih. Menyempatkan diri lah hadir dia menggunakan Kangen kan dulu sahabat. Kalau sahabat kan boleh kangen kita, apalagi dia kan mau balik lagi ke Indonesia, jadi ya kita juga sekalian sambut welcome home lah ya nggak? Jadi langsung ini apa sih dan pengen ngomong apa mungkin? Sama Steven mau diucapin. Gimana ya kalau balik lagi ke perasaan sih pengennya kayak emosional gitu, tapi kalau sesuai apa yang harus aku jalani ya paling hanya bisa bertanya kenapa kamu ngelakuin ini, apalagi di saat saya hamil, saya melahirkan, kamu kemana uang saya, ayo balikin uang saya, mobil saya, paling ya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tahu Steven dari Kano itu dari ini atau udah ada tahu dari semalam? Justru dari kuasa hukumnya dia yang keluar duluan di media, di sosmed. Iya, Dari situ. Kita tahu gimana ceritanya tuh. Kronologisnya gimana, ceritanya gimana, pokoknya tiba-tiba dikirimin sama salah satu wartawan, linknya di mana kuasa hukumnya tuh udah keluarin statement ya. Di situ kita berdua udah shock kayak waduh kok udah keluarin statement ya. Terus kuasa hukumnya juga bawa nama, bawa kita yang apain Interpol apa segala kan. Padahal kita pun juga baru tahu dari rilisnya dia itu, dari sosmednya dia. Tapi menjadi suatu kelegaan sendiri gak sih buat kalian berdua? Akhirnya satu persatu masalah terselesaikan Ya kalau masalah lega sih lega lah. Soalnya kan selama ini kan yang kita berharap itu ya klarifikasi dari sisinya dia. Kan selama ini kalian semua dengar klarifikasi dari sisi kita. Nah dari sisinya dia itu masih abu-abu, jadi semoga di waktu ini dia BAP dan bisa mengklarifikasikan kronologisnya yang sebenarnya. Jadi ya yang tadi kita bilang dari awal, kalau dia emang mau damai, dari awal kan kita udah bilang mau damai. Cuma yang make sense aja deh damainya. Ya kan, apalagi kalau emang mau damai, saya nggak usah bicara sama kuasa hukumnya dia itu, Muhammad Togar itu saya nggak mau. Mending face to face. Kalau emang mau damai ya, kalau emang mau damai face to face. Prinsipal to prinsipal lah. Benar. Nggak usah pakai kuasa hukum apa segala, enggak. Kita duduk, kita akan bicara. Ya,
tapi action. Jadi kayaknya lebih santai, lagi diem ini kenapa nggak? Karena ada suami. Ya karena sebenarnya udah di tahap ikhlas, udah di tahap apa ya, udah setahun setengah kan, prosesnya juga udah panjang dan lama banget, udah banyak memakan waktu, tenaga, biaya, memakan emosional juga, apalagi momennya tuh disayangkannya terjadi saat aku melahirkan gitu, jadi udah momennya tuh mental jatuh gitu, jadi sekarang tuh ibaratnya udah bisa bangkit, udah mulai merakit hari-hari lebih baik lah daripada mikirin kena musibah gitu. Tapi ternyata sekarang ada kabar yang menyegarkan. Ya kita bakal flashback lagi ke penderitaan aku setahun setengah yang lalu lah kira-kira. Tapi yakin nggak dia bakal balikin duit atau mobil? Ya kita optimis, kita berharap hukum di Indonesia bisa tegak lurus, bisa ditegakkan supaya korban seperti aku nih bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya kembali gitu. Karena ini benar-benar apa ya, uang yang aku perjuangkan dari aku masih 16 tahun gitu. Jadi memang uang ini punya banyak tujuan mulia buat anak-anak gitu. Kalau misalnya uangnya nggak bisa kembali, pasti aku akan bersyukur luar biasa. Tapi berharapnya Komunikasi nggak aja sama pengacara pidana? Ada komunikasi nggak? Tapi berharapnya ini berakhir jadi apa namanya damai atau dia juga dikenakan hukuman atau bagaimana Kak? Tergantung dari dianya. Kalau yang tadi Komisioner bilang, kalau dia mau damai, kita masih open untuk damai, tapi damainya tuh maunya bentuknya kayak gimana. Ini kan sekarang balik lagi ke CSB-nya, dia maunya kayak gimana. Ya kalau umpamanya mau membalikan dana atau apa, ya kita lihat aja nanti. Yang pastinya kalau mau damai, kita open buat damai. Jadi, Damai versi Kakak sendiri ya, gimana? Pertanyaan ini mending sama CSB aja ditanya, dia mau damainya itu gimana. Karena kan dari kuasa hukumnya dia kan udah menyatakan bahwa dia mau mohon waktu untuk ketemu biar bisa damai. Ya dari kemarin kemana aja bos? Nanti proses itu tetap berjalan. Tetap berjalan, tetap. Barang uang dan mobil itu akan diminta kembali dengan bentuk seperti itu atau seperti apa? Atau memberikan peluang untuk Kalau semua bisa balik seperti mula ya bagus, baik. Tapi kalau enggak, ya ikutin prosedur hukum. Keputusannya nanti di pengadilan ini gimana? Oke. Pelaku penipuan Jessica Iskandar ditangkap di Thailand, Polri koordinasi dengan polisi Bangkok. Kasus penipuan Jessica Iskandar yang menyebabkannya mengalami kerugian atas hilangnya beberapa unit mobil menemui titik terang. Pelaku yang bernama Christopher Stefanus Budianto telah berhasil ditangkap di Bangkok, Thailand. Sebelumnya, Christopher menjadi buron selama beberapa waktu. Disebutkan bahwa Christopher akan segera dibawa ke Jakarta. Hari ini, sore akan tiba di Jakarta, kata Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krisnamurti saat dihubungi tribunnews.com, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, dikutip dari Tribun Seleb. Christopher akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut. Ia dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses tindak lanjut, tuturnya. Kepolisian Indonesia telah bekerja sama dengan polisi Thailand untuk meringkus Christopher. Benar, yang bersangkutan telah ditangkap di Thailand atas kerjasama Polri dan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ujar Krisna saat dihubungi, Senin, tanggal 20 November tahun 2023, malam. Sejak diperoleh informasi keberadaan yang bersangkutan ada di Thailand, kami berkoordinasi intens dengan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Jessica Iskandar melaporkan Christopher atas kasus penipuan senilai 10 miliar rupiah. Berawal dari korban menitipkan mobil kepada terlapor yang dimana terlapor menjanjikan mobil tersebut akan disewakan kepada orang lain, terang Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Endra Zulpan Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022. Keadilan, kejahatan itu bisa berjalan. Jadi aku juga sebagai manusia itu memberikan peluang kepada masyarakat supaya bisa percaya akan Indonesia, supaya membuat capek juga pelaku-pelaku
kesehatan agar data yang jelas kata supaya orang di sini merasa aman. Just ini bintang artinya apa, kemenangan atau Jerawat jerawat, bukan kemenangan. ya menang dalam partai itu. Kak Jessica, sorry. Kalau mau tanya nih yang soal kos-kosan itu, kalau boleh tahu nanti itu Udah aman udah. Udah teman-teman. Udah yuk. MNC start baru dong semuanya turun. ASN turun dong. Udah. Ayo mulai kejar. Oke, sama aja Dar. Gimana sih mungkin dengar kabar kebahagiaan kalian hari ini? kalau masalah kebahagiaannya sih belum full ya, karena kan kita nggak mau kita mau ikutin prosedur hukum di Indonesia. Jadi kan di tahap ini kan dia masih harus BAP. Jadi ya bersyukurnya sih di mana dia bisa BAP biar kita semua bisa dapat klarifikasi dari CS Bank biar lebih jelas dan ya semoga dia juga jujur ya. Itu sih. Menyempatkan diri lah hadir dia menggunakan Kangen kan dulu sahabat. Kalau sahabat kan boleh kangen kita, apalagi dia kan mau balik lagi ke Indonesia, jadi ya kita juga sekalian sambut welcome home lah ya nggak? Jadi langsung ini apa sih dan pengen ngomong apa mungkin? Sama Steven mau diucapin. Gimana ya kalau balik lagi ke perasaan sih pengennya kayak emosional gitu. Tapi kalau sesuai apa yang harus aku jalani ya paling hanya bisa bertanya kenapa kamu ngelakuin ini, apalagi di saat saya hamil, saya melahirkan, kamu mana uang saya, ayo balikin uang saya, mobil saya, paling ya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tahu Steve udah ditaruh itu dari hari ini atau udah ada tahu dari semalam? Justru dari kuasa hukumnya dia yang keluar duluan di media, di sosmed. Iya, Jadi dari situ Kita udah tahu gimana ceritanya tuh. kronologisnya gimana, ceritanya gimana, pokoknya tiba-tiba dikirimin sama salah satu wartawan linknya di mana kuasa hukumnya tuh udah keluarin statement ya. Di situ kita berdua udah shock kayak waduh kok udah keluarin statement ya. Terus kuasa hukumnya juga bawa nama bahwa kita yang ngapain Interpol apa segala kan, padahal kita pun juga baru tahu dari rilisnya dia itu, dari sosmednya dia. Tapi menjadi suatu kelegaan sendiri gak sih buat kalian berdua? Akhirnya satu persatu masalah terselesaikan ya? Kalau masalah lega sih lega lah, soalnya kan selama ini kan yang kita berharap itu ya klarifikasi dari sisinya dia. Kan selama ini kalian semua dengar klarifikasi dari sisi kita. Nah, dari sisinya dia itu masih abu-abu, jadi semoga di waktu ini dia BAP dan bisa mengklarifikasikan kronologisnya yang sebenar-benarnya. Jadi ya yang tadi kita bilang dari awal, kalau dia emang mau damai, dari awal kan kita udah bilang mau damai. Cuma yang make sense aja deh damainya. Ya kan, apalagi kalau emang mau damai, saya nggak usah bicara sama kuasa hukumnya dia itu, Muhammad Togar itu saya nggak mau. Mending face to face. Kalau emang mau damai ya, kalau emang mau damai face to face. Prinsipal to prinsipal lah. Benar. Nggak usah pakai kuasa hukum apa segala, enggak. Kita duduk, kita akan bicara, ya, tapi action. Jadi kayaknya lebih santai, lagi diem ini kenapa nggak? Karena ada suami. Ya karena sebenarnya udah di tahap ikhlas, udah di tahap apa ya, udah setahun setengah kan, prosesnya juga udah panjang dan lama banget, udah banyak memakan waktu, tenaga, biaya, memakan emosional juga, apalagi momennya tuh kesayangannya terjadi saat aku melahirkan gitu. Jadi udah momennya tuh mental jatuh gitu. Jadi sekarang tuh ibaratnya udah bisa bangkit, udah mulai merakit hari-hari lebih baik lah daripada mikirin kena musibah gitu. Tapi ternyata sekarang ada kabar yang menyegarkan. Ya kita bakal flashback lagi ke penderitaan aku setahun
setengah yang lalu lah kira-kira. Tapi yakin nggak dia bakalan balikin duit apa mobil? Ya kita optimis, kita berharap hukum di Indonesia bisa tegak lurus, bisa ditegakkan supaya korban seperti aku nih bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya kembali. Gitu. Karena ini benar-benar apa ya, uang yang aku perjuangkan dari aku masih 16 tahun. Gitu. Jadi memang uang ini punya banyak tujuan mulia buat anak-anak. Gitu. Misalnya uangnya nggak bisa kembali, pasti aku akan bersyukur luar biasa. Tapi berharapnya Komunikasi nggak aja sama pengacara pidana? Ada komunikasi nggak? Tapi berharapnya ini berakhir jadi apa namanya damai atau dia juga dikenakan hukuman atau bagaimana Kak? Tergantung dari dianya. Kalau yang tadi Komisio bilang, kalau dia mau damai, kita masih open untuk damai, tapi damainya tuh maunya bentuknya kayak gimana. Ini kan sekarang balik lagi ke CSB-nya, dia maunya kayak gimana. Ya kalau umpamanya mau membalikan dana atau apa, ya kita lihat aja nanti. Yang pastinya kalau mau damai, kita open buat damai. Jadi, Damai versi Kakak sendiri ya, gimana? Pertanyaan ini mending sama CSB aja ditanya, dia mau damainya itu gimana. Karena kan dari kuasa hukumnya dia kan udah menyatakan bahwa dia mau mohon waktu untuk ketemu biar bisa damai. Ya dari kemarin kemana aja bos? Nanti proses itu tetap berjalan. Tetap berjalan, tetap. Walaupun dia Tetap. barang uang dan mobil itu akan diminta kembali dengan bentuk seperti itu atau seperti apa? Atau memberikan peluang untuk Kalau semua bisa balik seperti mula ya bagus, baik. Tapi kalau enggak, ya ikutin prosedur hukum. Keputusannya nanti di pengadilan ini gimana? Oke. Yuk. Pelaku penipuan Jessica Iskandar ditangkap di Thailand, Polri koordinasi dengan polisi Bangkok. Kasus penipuan Jessica Iskandar yang menyebabkannya mengalami kerugian atas hilangnya beberapa unit mobil menemui titik terang. Pelaku yang bernama Christopher Stefanus Budianto telah berhasil ditangkap di Bangkok, Thailand. Sebelumnya, Christopher menjadi buron selama beberapa waktu. Disebutkan bahwa Christopher akan segera dibawa ke Jakarta. Hari ini, sore akan tiba di Jakarta, kata Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Krisnamurti saat dihubungi tribunnews.com, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023, dikutip dari Tribun Seleb. Christopher akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut. Ia dibawa ke Polda Metro Jaya untuk proses tindak lanjut, tuturnya. Kepolisian Indonesia telah bekerja sama dengan polisi Thailand untuk meringkus Christopher. Benar, yang bersangkutan telah ditangkap di Thailand atas kerjasama Polri dan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ujar Krisna saat dihubungi, Senin, tanggal 20 November tahun 2023, malam. Sejak diperoleh informasi keberadaan yang bersangkutan ada di Thailand, kami berkoordinasi intens dengan Kepolisian Thailand, Royal Thai Police, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Jessica Iskandar melaporkan Christopher atas kasus penipuan senilai 10 miliar rupiah. Berawal dari korban menitipkan mobil kepada terlapor yang dimana terlapor menjanjikan mobil tersebut akan disewakan kepada orang lain, terang Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Endra Zulpan Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022. Keadilan, kejahatan itu bisa berjalan. Jadi aku juga sebagai manusia kami juga memberikan contoh kepada masyarakat supaya kita bisa percaya akan Indonesia, supaya membuat capek juga pelaku-pelaku kejahatan melakukan agar senjata hukum yang jelas, karena supaya orang ini merasa aman. Just ini bintang artinya apa, kemenangan atau Jerawat. jerawat, bukan kemenangan. Ya menang dalam Jakarta itu. Kak Jessica, sorry. Kalau mau tanya nih, yang soal kos-kosan itu, kalau boleh tahu, Nanti. itu udah aman udah. Udah teman-teman. Udah yuk. MNC start bareng dong semuanya turun. ASN turun dong. Udah. Ayo kejar. Oke, Pak Jedar, gimana apa mungkin kebahagiaan kalian hari ini? Kalau masalah kebahagiaannya sih belum full ya, karena kan kita nggak mau kita mah ikutin
prosedur hukum di Indonesia. Jadi kan di tahap ini kan dia masih harus BAP. Jadi ya bersyukurnya sih di mana dia bisa BAP biar kita semua bisa dapat klarifikasi dari CSB biar lebih jelas dan ya semoga dia juga jujur ya. Itu sih. Menyempatkan diri lah hadir dia menggunakan Kangen. Kan dulu sahabat. Kalau sahabat kan boleh kangen kita. Apalagi dia kan mau balik lagi ke Indonesia, jadi ya kita juga sekalian sambut welcome home lah. Ya nggak? jadi langsung ini apa sih dan pengen ngomong apa mungkin sama Steven mau diucapin Gimana ya kalau balik lagi ke perasaan sih pengennya kayak emosional gitu, tapi kalau sesuai apa yang harus aku jalani ya paling hanya bisa bertanya kenapa kamu ngelakuin ini, apalagi